Setelah aku terlahir kembali. Sengaja melewatkan setiap pertemuan dengan istri presiden. Datanglah ke perusahaanku dan tunggu aku pulang kerja. Aku akan mengelilinginya melalui pintu belakang. Dia dipindahkan untuk bekerja di kota saya. Saya akan melamar ke pangkalan luar angkasa dari proyek yang lebih rahasia. Linkian adalah bahwa meskipun kami telah memesan boneka sejak kami masih muda, sayang. Tetapi ketika dia dewasa, dia menunda waktu pernikahan lagi dan lagi. Sampai keduanya mabuk. Sebuah hubungan terjadi dengan cara yang membingungkan. Jiang Wanming selalu percaya. Waktu itu saya sengaja menghitung. Tapi mengingat reputasi kedua keluarga, dia harus menikah denganku. Namun, ketika saya melamar kehidupan pernikahan setelah menikah, dia menghindarinya seperti darah ular. Dan ketika saya secara paksa memerintahkannya untuk memenuhi tugas perkawinannya, dia menjawab dengan hormat, patuhi perintah. Jadi saya hanya bisa tertidur dengan kesedihan dalam tidur pesawat. Tanpa diduga, dia meninggal di tempat karena kekuatan yang berlebihan. Ketika saya membuka mata, saya melihat penghinaan yang berantakan. Saya tidak punya waktu untuk bereaksi. Suara dingin seorang wanita terngiang-ngiang di telingaku. Saya sudah menelepon orang tua saya. Akan ada pernikahan 5 hari lagi. Xiao Yichen, apakah kamu puas sekarang? Aku mendongak dan melihat Jiang Wanning. Dia tidak mati di tahun 1510-an. Itu terlihat muda dan cantik di usia 20-an. Saya menyadari bahwa saya dilahirkan kembali. Kelahiran kembali pada malam pernikahan saya dengan Jiang Wanning. Jiang Wanning dan saya membuat kontrak pernikahan sejak kami masih muda. Tapi Jiang Wanning tidak pernah menyukaiku. Pernikahan berlangsung selama bertahun-tahun. Aku menjadi bahan tertawaan si Siti. Sampai suatu hari Jiang Wanning mabuk. Aku menabraknya secara tidak sengaja. Keduanya memiliki hubungan substantif karena kesalahan. Jiang Wanning selalu percaya bahwa malam itu adalah niatku. Perhitungan karena itu membuatku semakin jijik. Tapi semua orang tahu bahwa nasi mentah sudah matang. Dia hanya bisa memenuhi pertunangannya untuk menikah denganku. Setelah menikah, Jiang Wanning sangat dingin padaku. Aku mencoba yang terbaik untuk mencintainya. Perusahaan Jiang Wanning kekurangan dana. Aku akan memberinya semua milik keluarga Xiao. Jiang ingin mencuci. Saya tidak berani berjalan keras di rumah. Dia bilang dia suka bunga. Saya akan mengubah seluruh halaman menjadi taman. Saya telah sangat ketakutan selama lebih dari 10 tahun. Akhirnya mendapatkan beberapa senyumnya. Tapi hanya sesekali. Saya pikir dia hanya dingin secara alami. Tapi sekarang aku tahu. Dia memberikan semua cintanya kepada orang lain. Kenangan itu seperti semut. Hati yang membara sangat sakit. Aku memaksakan diri untuk sadar. Lihatlah wanita di depanmu. Anda tidak harus menikah dengan saya. Aku berkata dengan tenang, kita bisa membatalkan pertunangan. Hidup lagi. Saya tidak akan lagi menghabiskan waktu berharga saya. Menyia-nyiakan wanita yang tidak mencintai dirinya sendiri. Jiang Wanning hanya mencibir ketika dia mendengarnya. Xiao Yichen ingin bermain keras untuk mendapatkan. Dan aku tercengang. Aku ingat. Ketika saya masih muda, saya mencintai Jiang Wanning dengan jatuh cinta. Beberapa kali dalam kemarahan, dia mengatakan dia ingin memutuskan pertunangan. Tapi mereka semua dihancurkan oleh ayah Jiang yang membujuk ibunya. Jadi, Jiang Wanning tidak percaya bahwa saya benar-benar akan memutuskan pernikahan untuk waktu yang lama. Kali ini aku benar-benar. Dan saya ingin menjelaskan. Tapi Jiang Wanning pergi tanpa melihat ke belakang. Sama seperti kehidupan sebelumnya. Jiang Wanning tidak pernah mendengarkan apa yang saya katakan. Aku tak punya pilihan selain melupakannya. Bagaimanapun, aku ingin memutuskan pertunangan. Saya hanya bisa memberitahu keluarga Jiang secara langsung. Dibandingkan dengan ini, saya memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Aku mengangkat ponselku dan menghubungi mentor nomor. Bolehkah saya bertanya tentang proyek Xingyao dari pangkalan luar angkasa? Apakah saya masih bisa melamar? Instruktur penuh kejutan di ujung telepon, tentu saja. Anda adalah peneliti yang diinginkan pihak lain dengan nama. Tapi aku sudah bilang. Ini adalah tingkat kerahasiaan tertinggi. Sekali di Northwestern Research Institute. Tidak bisa kembali selama 10 tahun. Anda bahkan tidak dapat menghubungi siapapun. Kau sudah memikirkannya? Saya belajar kedirgantaraan di perguruan tinggi. Nilai bagus. Proyek pasca sarjana. Ini adalah teknologi yang paling dibutuhkan negara sekarang. Jadi saya baru saja lulus. Saya menerima cabang zaitun dari pangkalan luar angkasa. Itu adalah mimpiku. Tapi di kehidupan terakhir, karena Jiang Wanning melamar pernikahan. Berjuang setelah 3. Aku melepaskan mimpiku untuk berada di sisinya. Tapi hidup ini. Aku hanya ingin hidup untuk diriku sendiri. Saya menemukan jawabannya. Saya akan menjadi tutor sangat senang oke. Tapi proyek akan segera dimulai. Kami akan segera berangkat dalam 5 hari. Ucapkan selamat tinggal pada keluargamu. Tapi aku tidak punya keluarga untuk mengucapkan selamat tinggal. Orang tua meninggal pada usia 15.
Sejak saat itu, saya adalah satu-satunya di keluarga Xiao. Aku menghubungi orang tua Jiang Wanning. Mengungkapkan arti perceraian. Tutup teleponnya. Aku pergi ke rumah lelang. Ibuku adalah seorang pembuat tembikar terkenal. Sejak ibuku meninggal, saya telah mengumpulkan karya seni ibu saya. Sebagai peringatan. Salah satunya bernama Cinta. Ibuku yang mengandungku 10 kursi. Saya mencari selama bertahun-tahun. Beruntung. Sebelum pergi ke Institut Penelitian Barat Laut. Baru saja bertemu Cinta untuk dijual. Aku datang ke rumah lelang. Jika Anda tidak mau, Anda melihat Jiang Wanning dan Song Jingnian. Kau juga melihatku. Jiang Wanning membuka mulutnya dengan dingin. Xiao Yichen. Apa yang kamu mainkan? Aku tidak bereaksi. Apa? Alis indah Jiang Wanning bahkan lebih tidak nyaman. Anda menelepon orang tua saya dan mengatakan Anda memutuskan pertunangan. Apakah Anda tidak hanya khawatir bahwa saya akan kembali ke sana? Jangan khawatir. Saya telah mengirimkan semua undangan, tidak mungkin untuk kembali. Aku menyadarinya. Jiang Wanning dan yang lainnya masih tidak percaya. Aku benar-benar ingin memutuskan pertunangan. Kau salah paham. Saya benar-benar tidak punya waktu untuk menjelaskannya sebelum saya mengatakannya. Dia disela lagi oleh Jiang Wanning. Xiao Yichen cukup sudah. Melihat mata wanita itu yang tak berperasaan. Tiba-tiba aku tidak ingin mengatakannya lagi. Bagaimanapun, mereka tidak bisa melihat pengantin pria di pesta pernikahan dalam 4 hari. Akan tahu. Aku benar-benar ingin memutuskan pertunangan. Lelang akan segera dimulai. Jiang Wanning dengan lembut bertanya pada Song Jingnian. Ini akan menjadi hari ulang tahunmu dalam beberapa hari. Katakan padaku apa yang kamu suka. Aku akan membeli semuanya untukmu. Song Jingnian mencubit sudut pakaiannya dengan gugup. Goyangkan kepalamu dengan lembut, bibi. Ini adalah kebaikan terbesar yang kau besarkan untukku. Semuanya di sini terlalu mahal. Saya tidak berbicara omong kosong. Jiang Wanning mengerutkan kening. Kami menghabiskan bertahun-tahun dengan yang terbaik di dunia. Ibu Song Jingnian adalah bawahan Jiang Wanning. Meninggal 12 tahun yang lalu untuk menyelamatkan Jiang Wanning. Jiang Wanning mengadopsi Song Jingnian. Biarkan Song Jingnian menyebut dirinya bibi. Saat itu, Song Jingnian baru berusia awal belasan tahun. Jiang Wanning hampir berusia 20 tahun, dan sekarang bertahun-tahun telah berlalu. Anak kecil tahun ini. Dia telah lama menjadi remaja yang tampan dan tinggi. Lihatlah Jiang Wan. Menatap rona rahasia Song Jingnian. Tiba-tiba menyadari betapa lambatnya alam bawah sadarmu. Saya tidak menemukan cinta Jiang Wanning untuk Song Jingnian. Saat ini, suara pembawa acara lelang terdengar. Berikutnya adalah karya porselen terkenal Love. Porselen seputih salju dikirim ke atas panggung. Itu adalah patung wanita yang memeluk gang. Song Jingnian tiba-tiba mengangkat kepalanya. Jiang Wanning sangat memperhatikan bahwa kamu menyukai ini. Song Jingnian tersipu. Ini mengingatkan saya pada ibu saya yang meninggal. Dan pada saat yang sama, aku punya 10 juta tanda. Saya langsung menawarkan harga 2 kali lipat dari harga pasar. Pastikan untuk melepas pakaian ibumu. Tapi Jiang Wanning juga mengangkat tanda di tangannya. 15 juta dan aku menoleh tajam menatapnya. Ekspresi Jiang Wanning harus disukai selama beberapa tahun. Kemarahan melintas di mataku. Ini gaun ibuku. Jiang ingin 1 sertifikat. Kemudian saya perhatikan nama penulisnya. Tangan yang memegang tanda itu jatuh tanpa sadar. Saya tidak ingin Song Jingnian tiba-tiba tersedak. Tidak apa-apa, bibi. Terbalik. Saya tidak pantas mendapatkan hal yang baik seperti itu sejak awal. Jiang Wanning menatap mata kemerahan bocah itu. Hati sekali. Tanpa ragu, dia menoleh dan memanggil staf. Saya harus menurunkan porselen ini. Lentera langit. Artinya, tidak peduli seberapa tinggi harga yang ditawarkan oleh orang lain. Dia Jiang Wanning menambahkan 1 juta. Itu pasti. Tidak peduli biayanya, Anda harus menurunkan wajah yang mencintai saya. Ini benar-benar putih. Jiang Wanning, aku gemetar, apakah kamu harus melakukan ini? Aku tidak pernah meminta apapun padamu sejak aku masih kecil. Tapi kali ini. Hitung saya. Bisakah Anda memberi saya salah satu milik ibu saya? Ibu porselen ini menyebutkan kepada saya berkali-kali sebelum kematiannya. Ini adalah yang paling ingin saya beli kembali. Jiang Wanning memang masih tidak mau membiarkan pertaruhan, maaf. Dalam beberapa tahun terakhir, jarang tangan yang menyukai plakat saya jatuh. Meskipun orang tua saya meninggalkan saya warisan besar. Tapi uang tunai di tanganku tidak lebih baik dari Jiang Wanning. Cinta ibu. Akhirnya, dikirim ke Song Jingnian. Bibi, terima kasih. Saya sangat suka hasil bahagia dari Song Jingnian. Saya tidak ingin tiba-tiba melepaskan. Porselen dentang jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Karya kesukaan ibu akhirnya hancur. Saya mengambil potongan-potongan itu dan membawanya pulang. Dengan hati-hati mencoba menyatukannya kembali. Saya tidak ingin hanya mengejar prototipe.
Pembantu di rumah datang menghampiri, "Tuan muda. Kirim tuan muda ke sini." Berlutut di pintu villa, mengatakan bahwa dia ingin meminta maaf kepada Anda. Dia juga mengatakan bahwa, kecuali Anda keluar dan memberitahunya bahwa Anda memaafkannya. Kalau tidak, dia tidak akan bangun. Aku bahkan tidak bisa melihat ke atas. Setelah beberapa saat, hujan deras. Wan Ning masuk ke villa keluarga Xiao dengan ekspresi marah. "Xiao Yichen, apakah kamu keterlaluan? Selalu menjadi wanita yang dingin dan cantik. Sekarang bagian bawah mataku ternoda oleh amarah. Telah berlutut di luar selama 1 jam selama bertahun-tahun. Keluar saja dan bicara dengannya. Sangat sulit bagimu untuk memaafkannya. Saya hanya makan dengan tangan porselen." Dia ingin berlutut. Aku berkata dengan dingin, "Dia merusak barang-barang ibuku. Mengapa Anda ingin saya membujuknya untuk mengatakan memaafkan saya?" Jiang Wanning sangat marah. Aku tidak ingin asistennya masuk saat ini. Tuan Jiang dan Tuan Muda Song pingsan. Apa itu? Ekspresi Jiang Wanning benar-benar berubah. Saya melihat ke atas dan melihat bahwa saya masih menyatukan potongan-potongan perlahan. Dia melambaikan tangannya dengan marah. Lempar porselen yang sudah jadi ke tanah. "Xiao Yichen, kamu sangat berdarah dingin." Jatuhkan kalimat ini. Dia bergegas keluar pintu tanpa melihat ke belakang. Angkat Song Jingnian di tengah hujan. Saya melihat terlempar ke tanah lagi. Porselen benar-benar hancur. Mataku merah dan aku berdarah dingin. Aku sudah mengejarnya selama bertahun-tahun. Hanya agar dia melihatku sekali lagi. Apa pertukarannya? Ini adalah kematian tragis di kehidupan sebelumnya. Ini adalah kekejaman hidup ini. Siapa yang berdarah dingin? Aku berjongkok di tanah. Letakkan puing-puing yang tidak dapat diperbaiki di tanah. Ambil sepotong demi sepotong. Jiang Wanning, aku tidak ingin mencintaimu lagi. Bahkan tidak di akhir. Sekarang setelah Anda memutuskan untuk menjauhkan diri, saya akan mengambil apa yang telah diberikan Jiang Wanning kepada saya selama bertahun-tahun. Semua dikemas. Kirim kembali ke Jiang Jia. Dikatakan bahwa Jiang Wanning memberikannya padaku. Tapi nyatanya, setiap kali, ayah Jiang memaksa ibunya untuk memaksanya. Dia meminta asistennya untuk membelinya secara acak. Hanya ada 1 liontin gio pusaka keluarga Jiang. Terlalu berharga. Saya berencana untuk mengembalikannya ke Jiang Wanning secara langsung. Saya tidak menyangka akan datang ke rumah sakit di luar bangsal Song Jingnian. Saya mendengar suara Song Jingnian, "Bibi, jangan terlalu baik padaku. Aku takut aku terbiasa dengan kebaikanmu. Aku tidak akan terbiasa saat kau menikah." Melalui kaca transparan pintu bangsal, saya melihat wajah Jiang Wanning penuh dengan rasa sakit. Tanpa sadar angkat tangan. Sepertinya dia tidak bisa tidak ingin memeluk Song Jingnian. Tapi dia masih menahan diri. Tangannya akhirnya mendarat di kepala bocah itu. Mata tertahan dan sabar. "Hal bodoh apa yang kamu katakan? Bahkan jika saya sudah menikah, aku akan selalu baik padamu." Mata Song Jingnian berbinar. "Jika Anda tidak mau, Anda akan mendengar Jiang Wanning terus berbicara. Saya telah mengatakan. Anda dapat menganggap saya sebagai bibi biologis Anda. Jaga dirimu selamanya." Mata Song Jingnian berkedip karena kecewa. "Tundukkan kepalamu. Hanya bibi. Apakah sulit baginya untuk menjadi bibiku? Anda akan memiliki anak sendiri segera setelah Anda menikah. Apa aku ketika kamu memiliki anak sendiri? Tidak, aku tidak mau kali ini." Jiang Wanning memang berbicara tanpa berpikir. Xiao Yichen dan aku tidak akan punya anak. Song Jingnian tercengang kenapa? Jiang Wanning menatapnya. Ada begitu banyak dalam tampilan itu yang saya tidak mengerti. Saya telah berbohong kepada Xiao Yichen bahwa saya memiliki masalah dengan rahim saya. Ada risiko pendarahan hebat saat melahirkan. Dia berjanji padaku dia tidak akan memaksaku untuk punya bayi. Setelah menikah, dia juga akan disterilkan selama beberapa tahun. Aku akan selalu menjadi bibimu. Saya juga akan memberikan semua warisan saya di masa depan. Jadi jangan khawatir, oke? Bibi Song Jingnian mau tidak mau memiliki mata merah. Kepelukan Jiang Wanning. Aku benar-benar pucat di depan pintu bangsal. Jiang Wanning memang memberitahuku. Ada yang salah dengan rahimnya. Jika hamil, ada risiko pendarahan hebat. Aku tidak pernah meragukannya. Jadi di kehidupan terakhir setelah kita menikah. Dan saya masuk untuk vasektomi. Saya hanya khawatir Jiang Wanning secara tidak sengaja akan hamil. Saya melindunginya dengan sangat hati-hati dan menghormatinya. Tapi saya tidak pernah bermimpi bahwa itu akan menjadi kebohongan. Saya tidak tahan untuk mundur selangkah. Dan kali ini, Tuan Xiao, pengawal Jiang Wanning baru saja datang. Mau tak mau aku melihatku di pintu. Saya akan meletakkan liontin giok di tangan saya. Isi saja dia dengan Jiang Wanning. Lalu pergi tanpa melihat ke belakang. Ulang tahun saya hari ini. Karena aku akan pergi. Saya tidak pernah menyukai saya yang hidup. Langkah untuk teman. Mengadakan pesta ulang tahun yang megah. Aku tidak menduga. Jiang Wanning datang bersama Song Jingming.
Kado. Jiang Wanning berkata dengan dingin dan melemparkan kotak di tangannya kepadaku. Aku menyerahkan cincin itu kembali tanpa ragu. Terakhir kali saya meminta pengawal saya untuk menyerahkannya kepada Anda. Kau tak mengerti? Jika Anda melihat liontin Gio pusaka yang saya kembalikan, Anda harus mengerti bahwa saya tidak punya rencana untuk menikah dengannya. Jiang Wanning mengerutkan kening dan tidak melihatnya. Saya katakan sebelumnya. Aku tidak kekurangan apapun. Anda tidak perlu memberi saya hadiah. Saya tertegun sejenak sebelum saya bereaksi. Jiang Wanning mungkin melihat. Tas. Dia menerima begitu saja bahwa saya memberinya hadiah. Jadi saya bahkan tidak membuka konfirmasi. Saya memikirkan yang terakhir kali. Saat aku memilah peninggalan Jiang Wanning. Ditemukan di ruang penyimpanan bawah tanah. Kotak berdebu. Ini semua hadiahku untuknya. Di hari ulang tahunnya yang ke-25. Kalung yang saya habiskan seminggu untuk mengukir. Dia berusia 33 tahun ketika dia sakit. Saya pergi ke Foshan untuk berlutut selama 3 hari 3 malam. Mencari jimat perdamaian. Dia mulai mengalami sakit kepala pada usia 40. Saya belajar membuat dupa yang menenangkan sendiri selama setahun. Begitu banyak hadiah yang melelahkan. Tapi itu secara acak dilemparkan ke ruang penyimpanan olehnya. Tidak membukanya. Sebaliknya, Song Jingyan mengirim bintang origaminya. Gelang murah. Bahkan sebuah catatan. Disimpan dengan hati-hati di brankas. Sudut mulutku melengkung mengejek, dan aku tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Hanya untuk menyapa tamu. Di tengah perjamuan, Song Jingyan tiba-tiba jatuh pada Jiang Wanning, bibi kecil. Kepalaku berputar. Wajah Jiang Wanning langsung berubah. Apakah Anda sakit atau Anda makan sesuatu yang buruk? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Mengatakan itu, dia membantu Song Jingyan dan pergi tanpa sadar. Saya mengerutkan kening bahwa saya adalah tuan rumah perjamuan. Jika terjadi sesuatu pada Song Jingyan, itu adalah tanggung jawab saya. Saya tidak ingin mendapat masalah ketika saya pergi. Jadi saya mengikuti. Saya tidak menyangka akan datang ke Bentley hitam Jiang Wanning. Saya mendengar suara terengah-engah Song Jingyan. Saya sangat panas di bawah. Tangan yang akan mengetuk pintu berhenti. Bahkan aku bisa mendengar masalahnya. Belum lagi Jiang Wanning di dalam mobil. Saya mendengar dia berbicara dengan cemas selama beberapa tahun. Anda telah menjadi pengobatan tradisional Tiongkok. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Tapi Song Jingyan di dalam mobil memeluknya. Sudah terlambat. Bibi, aku sangat tidak nyaman. Tolong berikan padaku. Aku hanya ingin suara remajamu dalam dan merdu. Galak pada saraf wanita yang paling sensitif. Jiang Wanning menghabiskan semua kewarasannya. Saya mendengar pengakuan anak laki-laki itu saat ini. Semua depresi akhirnya pecah. Oke, katanya sangat pelan. Remaja itu langsung berubah menjadi binatang buas dan melemparnya ke bawah dengan kasar. Aku melihat mobil di depanku bergetar hebat. Dengarkan Jiang Wanning di dalam mobil. Buat suara yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Gadis iblis itu sangat menggoda. Sudut mulutku berkedut lemah. Dalam kehidupan terakhir saya menikah dengan Jiang Wanning selama 20 tahun. Keintiman diberi nomor. Bahkan sebulan sekali kemudian. Ini masih hadiah ulang tahun yang saya minta pada hari ulang tahun saya yang ke-35. Saya dulu berpikir bahwa Zhang Wanning tidak tertarik dengan hal semacam ini. Tapi masalah ini terdengar keras di dalam mobil. Saya baru menyadari bahwa bukan karena dia tidak tertarik pada hal semacam ini. Hanya tidak tertarik padaku. Aku berbalik, mungkin tidak apa-apa. Hidup ini. Semua orang mendapatkan apa yang benar-benar mereka inginkan. Aku kembali ke pesta. 2 jam kemudian. Perjamuan akan segera berakhir. Saya kembali ke atas ke ruang tunggu untuk segelas jus. Bersiaplah untuk duduk. Saya tidak ingin aliran panas di perut bagian bawah saya. Saya tidak merasa benar. Baru saja akan menelepon seseorang. Tak ingin tiba. Bagaimana dengan suara dingin yang datang dari pintu? Xiao Yichen tidak enak saat dibius, kan? Dan aku melihat ke atas. Saya melihat Jiang Wanning, saya tidak tahu kapan. Berdiri di depan pintu kamar. Saya langsung bereaksi. Anda membius jus jeruk saya. Saya marah Jiang Wanning. Kau mau apa? Jiang Wanning mencibir. Maju dan saya ingin bertanya apa yang ingin Anda lakukan. Mengapa Anda membius seorang petugas polisi? Hanya karena dia tidak hati-hati. Hancurkan milik ibumu. Anda membiusnya. Saya ingin dia membodohi dirinya sendiri di depan umum dan merusak reputasinya. Tapi dia masih anak-anak. Xiao Yichen, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Aku tercengang. Kapan aku membius Song Jingyan? Jiang Wanning mencibir, jangan menyangkalnya. Saya sudah meminta selama bertahun-tahun. Dia hanya meminum segelas air yang kau berikan padanya hari ini. Bukan siapa kamu nantinya. Saya menyadari pada saat ini. Apa itu preferensi mutlak? Song Jingyan hanyalah sebuah kalimat.
Jiang Wanning menghukumku sampai mati bahkan tanpa bertanya. Gila, aku mencibir. Berjuang untuk mengangkat telepon dan memanggil ambulans. Tapi Jiang Wanning mengambil ponselku. Jiang Wanning, apa yang kamu lakukan? Jiang Wanning memperhatikan dengan merendahkan. Ini sangat efektif. Tidak ada gunanya memanggil ambulans. Satu-satunya solusi Anda adalah memohon kepada saya. Saya tidak menjawab. Apa yang kamu minta? Tentu saja memohon padaku untuk membantumu dengan penawarnya. Jiang Wanning mencibir, tapi aku bukannya tanpa syarat. Anda harus berlutut dan meminta maaf. Aku baru saja membantumu dengan penawarnya. Aku menatap Jiang Wanning dengan tidak percaya. Dia baru saja berakhir di mobil bersama Song Jingyan. Sekarang Anda ingin menawar dengan saya lagi. Dia ingin aku berlutut dan memohon padanya. Saya hanya merasa lebih sakit dari sebelumnya saat ini. Tapi Jiang Wanming dekat denganku, Xiao Yichen. Apa yang kamu pakai? Bukankah ini yang paling kau inginkan? Dia dingin. Sebelumnya, Anda juga menggunakan metode ini untuk memaksa saya menikahi Anda. Sekarang saya hanya meminta Anda untuk meminta maaf atas kejahatan Anda. Apa masalahnya? Aku tidak tahan lagi. Singkirkan dia. Ambil gunting di atas meja. Pembukaan tubuh yang dingin. Biarkan aku berlutut dan meminta maaf kepada Song Jinian. Bermimpi. Saya meletakkan gunting tanpa ragu-ragu. Menusuk dirinya sendiri di paha. Ekspresi Jiang Wanning berubah pada saat ini. Xiao Yichen, apa yang kamu lakukan? Tapi aku tidak memperhatikannya. Hanya memegang gunting. Dia menusuk pahanya lagi dan lagi. Celana jas hitam tidak bisa dilihat. Tapi kemeja putih itu langsung diwarnai merah cerah. Jiang Wanning tetap diam. Aku hanya tidak ingin menyentuhnya. Aku lebih suka menyakiti diriku sendiri daripada. Dan ini muncul di benak. Jiang Wanning Zi merasa lebih mudah tersinggung dari sebelumnya. Xiao Yichen meraih tanganku sambil berteriak. Pisau itu jatuh ke tanah. Rasa sakit datang. Saya hanya merasa seperti otak saya yang terputus. Akhirnya sedikit lebih jelas. Dan pada saat yang sama, ada tepuk tangan di lantai bawah. Rupanya menungguku. Protagonis ulang tahun ini datang untuk berbicara. Dan aku sangat kesakitan. Buang sungai dan Wanning keluar dan berjalan menuruni tangga. Lihat aku berlumuran darah. Penonton berseru. Tapi aku tidak terlihat sama. Aku mengangkat gelasku. Tersenyumlah pada penonton dan ucapkan selamat ulang tahun padaku. Masa depan yang cerah. Setelah mengatakan itu, saya akhirnya tidak bisa bertahan dan pingsan. Dalam seruan, Jiang Wanning bergegas keluar untuk membantuku. Saya koma selama sehari semalam sebelum saya bangun. Aku pulang dari rumah sakit. Hanya mengemasi tas saya untuk pergi. Tanpa diduga, Jiang Wanning datang bersama Song Jingyan. Saya memeriksa obatnya. Jiang Wanning berkata dengan kaku bahwa itu adalah kesalahan orang lain. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak bereaksi. Song Jingyan di sebelahnya menangis lagi. Itu semua omong kosongku. Aku membiarkan bibiku salah paham padamu. Untuk meminta maaf padamu. Saya pribadi merancang setelan untuk pernikahan Anda dengan bibi saya. Juga sebagai hadiah ulang tahun untukmu. Aku menatap jas di tangannya. Kenangan kehidupan sebelumnya berguling. Aku mencibirmu, bukankah kamu mendesain pakaian berdasarkan ukuran? Di mana saya memakai setelan ini? Sebelum pernikahan. Song Jingyan pun mengeluarkan ciumannya sendiri. Setelan yang dirancang dengan tangan untukku. Jiang Wanning mau tidak mau berkata. Mengembalikan pilihan setelan Hao Tekutur saya. Saya harus memakai set yang dirancang oleh Song Jingyan. Lucunya, jas Song Jingyan kecil dan sempit. Saya tidak bisa menyesuaikannya sama sekali. Tapi di kehidupan sebelumnya, Jiang Wanning hanya berkata dengan dingin. Kurangi makan. Jadi 2 hari sebelum pernikahan. Aku bahkan tidak bisa minum seteguk air. Akhirnya pingsan di pesta pernikahan. Dalam hidup ini, saya secara alami tidak akan begitu bodoh. Dengarkan aku. Wajah Song Jingyan langsung pucat, maaf. Dia ketakutan karena ketika saya mendesain jas. Saya selalu berpikir jika saya adalah pengantin pria. Jadi tidak sengaja. Jiang Wanning tiba-tiba menatapnya. Emosi di mata sangat kompleks. Song Jingyan menutup mulutnya dengan panik. Seolah menyadari bahwa ia telah mengingkari janjinya. Udara tiba-tiba menjadi malu. Hingga aku mencibir. Itu masalahnya. Anda bisa memakai setelan ini. Song Jingyan 1 sertifikat. Wajah Jiang Wanning langsung jelas. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Saya telah menjadi bibi selama beberapa tahun. Aku melengkungkan bibirku mengejek. Kamu melihat. Benar saja, orang dengan hati nurani yang bersalah lebih cenderung bersemangat. Anda juga bisa memakainya untuk orang lain. Aku terlalu malas untuk menusuk. Hanya celah samar, semuanya. Bukan aku. Jiang Wanning langsung mengerutkan kening, apa maksudmu?
Maksud saya selalu jelas. Aku melihat ke atas. Sekali lagi, kata demi kata. Aku tidak ingin menikahimu. Saya juga tidak akan hadir di pesta pernikahan besok. Piano giok apa yang kamu mainkan lagi? Jiang Wanning ingin berbicara dengan tidak sabar. Anda bisa melihat mata dingin saya. Ketika dia sampai di mulutnya, kata-kata itu tiba-tiba direbus. Mata tertuju pada ketatnya perbanku. Paha ketat. Dia tiba-tiba mengingatku dari kemarin. Aku lebih suka menusuk diriku sendiri begitu keras. Saya tidak ingin berhubungan seks dengannya. Hati Jiang Wanning menjadi mudah tersinggung lagi. Pernikahan Xiao Yichen akan segera hadir. Jangan marah. Tepat sekali. Aku yakin itu hanya karena kelalaiannya selama ini. Dalam temperamen. Tunggu sampai amarah berlalu. Saya akan bahagia lagi. Saya tidak sabar untuk menikah dengan diri saya sendiri. Adapun Jas. Mata Jiang Wanning tertuju pada Jas di sampingnya. Saya pikir dia akan seperti alam bawah sadar. Biarkan aku tidak makan atau minum, biarkan diriku memakai jas. Saya tidak berharap wanita itu berbicara. Karena Anda menyukai setelan yang Anda pesan sebelumnya. Tetap pakai itu. Song Jingyan mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba. Bibi Jiang Wanning memang menyentuh kepalanya. Tidak masalah, Anda bisa mendesain pakaian lain-lain kali. Wajah Song Jingyan menjadi sedikit pucat. Tapi tetap mengangguk patuh. Jiang Wanning pergi bersama Song Jingyan. Tapi tidak butuh waktu lama. Song Jingyan kembali berbalik lagi dan dia berdiri di depanku. Pembukaan dingin langsung. Apakah Anda melihat Xiao Yichen di dalam mobil kemarin? Saya melihat Song Jingyan di depan saya. Di mana selir yang biasa di wajah? Hanya dengan banyak permusuhan. Saya tidak menjawab secara langsung. Hanya retoris. Kau sendiri yang memberikan obatnya. Song Jingyan juga tidak menyangkalnya. Bibiku mencintaiku. Aku hanya memberinya kesempatan. Pahami kehidupan sebelumnya. Saya tidak tahu tentang Jiang Wanning dan Song Jingyan. Apakah itu angan-angan Jiang Wanning? Masih cinta. Dalam hidup ini, saya yakin. Jadi saya berharap Anda bahagia. Maksudku apa yang aku katakan. Tapi Song Jingyan langsung meledakkan Xiao Yichen. Jangan menyindir di sini. Tapi aku harus mengakui. Jumlah segmen Anda sekarang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dia mencibir. Saya dulu hanya menguntit seperti Sim. Sekarang aku telah belajar untuk berpura-pura. Kau pikir. Kamu lebih baik mati daripada berhubungan seks dengan bibimu kemarin. Dia akan melihatmu secara berbeda. Aku menyuruhmu untuk bermimpi. Saya ingin Anda mengenalinya hari ini. Siapa yang benar-benar bibi saya pedulikan? Suara jatuh. Dia bergegas dan menaruh sapu tangan di mulut dan hidungku. Bau menyengat datang. Saya terkejut dan ingin menolak. Tapi kakiku terluka dan aku tidak punya kekuatan. Dan pelayan rumah tangga. Itu juga karena mereka berbicara terlalu pribadi. Dan pergi lebih awal. Aku berjuang untuk tidak menunggu. Dia kehilangan kesadaran. Aku terbangun dari panas. Buka matamu dan masuki kuburan yang penuh dengan api. Song Jingyan berbaring di sebelahku. Aku menyadarinya. Saya berkata dengan marah kepada Song Jingyan bahwa Anda membakar rumah saya. Kau sudah gila? Song Jingyan memang mencibir. Tidakkah menurutmu bibimu memilikimu di hatinya? Saya akan memberitahu Anda hari ini. Seberapa besar dia mencintaiku? Baru saja selesai berbicara. Di belakangku, aku teringat suara cemas Jiang Wanning. Tahun emas. Di mana kau? Song Jingyan menyapu kekejaman barusan. Teriak dengan panik, Bibi. Aku di sini. Datang dan bantu aku. Jiang Wanning dengan cepat bergegas ke kamar. Lihat aku di samping. Dia tercengang. Ju ke Song Jingyan dibakar dan menjerit. Segera menarik perhatiannya lagi. Tahun emas. Saat dia membantu Song Jingyan berdiri dan berjalan ke arahku. Dia dengan cepat membuka mulutnya Xiao Yichen. Aku akan mengirim Jingyan keluar dan kembali untuk menyelamatkanmu. Mengatakan itu, dia pergi dengan cepat. Aku melengkungkan bibirku sinis. Menahan sakit di kakiku. Keluarlah dengan sekuat tenaga. Saya tidak lagi percaya kata-kata Jiang Wanning. Harus keluar sendiri. Aku pergi ke bawah. Saya menemukan bahwa itu sudah di lantai pertama. Sudah hampir habis dilalap api. Jiang Wanning sedang membersihkan jalan keluar. Song Jingyan adalah pria besar. Tapi hanya menonton dari samping. Lihat aku keluar. Bukankah dia menyuruhmu menungguku? Tapi sekarang bukan waktunya untuk mengejar. Dia akan membantu Song Jingyan keluar. Saya tidak ingin Song Jingyan tiba-tiba berseru hati-hati. Saya melihat balok itu rusak oleh api. Itu jatuh lurus ke bawah. Laras pertama jatuh ke arahku. Wajah Xiao Yichen Jiang Wanning berubah. Baru saja akan bergegas. Tapi detik berikutnya dia menyeka. Kantilever lain jatuh.
ke arah Song Jingnian. Tepat pada waktunya. Jiang Wanning akhirnya berbalik. Lindungi Song Jingnian di belakangnya. Kayu bagus dengan api jatuh di punggungnya. Dia pucat karena kesakitan. Berteriak. Sementara itu, sepotong kayu lain menghantam punggungku. Rasa sakit datang. Aku mendongak kesurupan. Saya melihat petugas pemadam kebakaran akhirnya bergegas masuk. Jiang Wanning masih memegang Song Jingnian. Dengan perlindungan mutlak. Pegang dia erat-erat di pelukanmu. Aku tersenyum, Jiang Wanning. Anda membuat pilihan yang sama dalam hidup ini. Ketika saya bangun, saya sudah di rumah sakit. Di depannya adalah Jiang Wanning, yang telah menyelesaikan perban dan perawatan. Lihat aku bangun. Dia menegang mulutnya. Aku sudah bertanya pada dokter. Kami tidak terluka parah. Mulut terbuka telah ditangani. Itu takkan memengaruhi pernikahan hari ini. Aku tak menduga momen ini. Jiang Wanning benar-benar mengira aku ingin menikah dengannya. Aku terlalu malas untuk menjelaskannya saat ini. Bangun saja dari tempat tidur dan aku akan meninggalkan rumah sakit. Hari ini adalah hari di mana proyek Star Shine dimulai. Saya tidak bisa memesan lagi. Tapi Jiang Wanning benar-benar berpikir. Saya sedang terburu-buru untuk keluar dari rumah sakit untuk pernikahan. Dan ia menghela napas lega. Benar saja, saya tidak sabar untuk menikah dengannya. Entah kenapa santai di hatiku. Bahkan sedikit bahagia. Jiang Wanning tidak tahu mengapa. Ada emosi ini. Entah kenapa mudah tersinggung. Segera, dia tampak sedingin es. Aku mau ke tempat pernikahan dahulu. Datang ke tempat kejadian setelah Anda menanganinya. Segera setelah Jiang Wanning pergi, saya memanggil pengemudi. Apakah Tuan Muda akan pergi ke adegan pernikahan? Dan saya tidak ragu untuk pergi ke bandara. Ambil barang bawaan Anda dan temui instruktur Anda di bandara. Saya menerima pesan yang tak terhitung jumlahnya dari Jiang Wanning. Xiao Yichen, kamu di mana? Kenapa kau belum datang ke pesta pernikahan? Jika Anda tidak datang, itu akan terlambat. Apakah Anda masih ingin menikah? Xiao Yichen, aku akan memberimu 10 menit di akhir. Datang sekaligus. Jiang Wanning sepertinya telah kehilangan semua kesabaran. Hubungi langsung. Tapi aku benar-benar mematikannya tanpa melihatnya. Tarik keluar kartu telepon, buang ke tempat sampah, berbalik dan naik ke pesawat. Jiang Wanning lainnya. Dalam hidup ini, aku hidup hanya untuk diriku sendiri. Pada saat yang sama. Di sisi lain, para tamu pernikahan sudah duduk. Pernikahan dua keluarga kaya di Haicheng. Alam itu ramai. Tapi di belakang panggung pernikahan berantakan saat ini. Wajah Xiang Fu jelas saat ini. Apakah Anda menghubungi Chen? Pernikahan akan dimulai dalam 15 menit. Tidak akan ada pengantin pria. Kami adalah lelucon terbesar di Haicheng. Wajah Jiang Wanning juga sangat jelek saat ini. Dia menelepon saya lagi. Tapi kali ini, dia langsung mendengar suara wanita mekanik yang dingin. Maaf, telepon yang Anda tuju dimatikan. Pak Jiang Wanning menghancurkan ponsel dengan keras di atas meja. Apa yang dilakukan Xiao Yichen ini? Bukankah dia menantikan pernikahan ini? Tidak dengan segala cara. Apakah Anda berkomplot melawannya hanya untuk menikah dengannya? Bukankah mimpinya sejak kecil untuk menjadi mempelai prianya? Sekarang akhirnya pernikahan. Kemana dia kabur? Dan sisi ini. Ibu Jiang telah selesai menelepon rumah sakit. Saya mengkonfirmasi bahwa Yichen telah keluar dari rumah sakit. Tapi tidak datang ke pernikahan. Dia tidak ingin menikah, kan? Semakin Jiang memikirkannya, semakin dia merasa itu masalahnya. Sangat cemas sampai aku hampir menangis. Omong-omong, dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia akan membatalkan pertunangan. Saya pikir dia hanya marah. Sekarang pikirkan tentang itu. Kamu pasti terlalu ceroboh pada Yichen. Dia kedinginan. Apa yang Anda ingin saya katakan pada ibunya? Jiang dan Xiao adalah sahabat yang tumbuh bersama. Hubungan yang sangat baik. Ibu Xiao pergi lebih awal. Ibu Jiang telah lama menganggapku sebagai putranya sendiri. Aku merindukanku untuk menjadi sebuah keluarga. Tidak mungkin keceplosan Wanning. Bagaimana mungkin dia tidak mau menikah denganku? Detik berikutnya. Dia memikirkan hari sebelumnya ketika saya dibius. Obat yang begitu kuat. Siapapun yang menderita akan kehilangan akal. Ambil penawar heteroseksual apapun. Tapi aku bertahan untuk tidak menyentuhnya. Aku lebih suka menyakiti diriku sendiri. Sepertinya dia benar-benar bertekad untuk menjauhkan diri darinya. Memikirkan hal ini, Jiang Wanning hanya merasa bahwa rasanya seperti sepotong hatiku hilang. Entah kenapa gelisah. Saya pergi ke rumahnya untuk menemukannya dan dia berbalik dan ingin keluar. Tapi Jiang Menshan langsung berteriak bahwa villa keluarga Xiao telah terbakar. Di mana Anda dapat menemukannya untuk merebus jejak Wanning? Ya, dia hampir lupa. Kemarin, keluarga Xiao terbakar entah kenapa. Terbakar menjadi puing-puing. Apa karena kebakaran kemarin? Orang pertama yang dia selamatkan adalah Song Jingnian.
Aku marah. Memikirkan Zhejiang Wanning hanya terasa lebih mudah tersinggung. Akan menemukan saya di tempat lain. Tidak ingin kali ini. Staf di tempat pernikahan bergegas. Ini dia pengantin pria. Jiang Wanning tercengang. Dan ia menghela napas lega. Benar saja, dia bilang aku sangat menyukainya. Mengapa Anda tidak datang ke pernikahan? Itu hanya bermain keras untuk mendapatkannya. Memikirkan Wanning, Zhejiang, aku merasa sedikit kesal. Aku hendak menegur ketidaktahuanku. Saya tidak ingin melihat ke atas dan melihat seseorang datang. Dia tercengang. Apa kabar? Kulihat pakaian yang dikenakan pemuda di hadapanku. Dia bahkan lebih salah. Bagaimana Anda berpakaian seperti ini? Hanya lihat ini. Pengantin pria yang mengikuti staf di. Bukan aku sama sekali. Itu adalah Song Jingnian. Dia mengenakan gaun desainnya sendiri. Dia tersipu saat mendengar pertanyaan Jiang Wanning. Tundukkan kepalamu dan bicaralah, Bibi. Aku mendengar semuanya. Xiao Yichen tidak pernah muncul. Begitu banyak tamu di pesta pernikahan. Jika pengantin pria tidak muncul, seluruh kota akan menertawakan keluarga Jiang. Itu sebabnya saya datang ke sini dengan setelan jas. Saya pikir jika Xiao Yichen tidak datang, biarkan aku menjadi pengantin pria. Saya menikah dengan bibi saya. Dan dia mendongak. Mata berbinar. Seolah-olah aku telah mengumpulkan semua keberanianku. Jiang Wanning adalah tuannya. Tapi Ibu Jiang di sebelahnya tidak berkata apa-apa. Dia melangkah maju dan menampar wajah Song Jingnian. Bahkan kau bajingan kecil ingin pergi ke rumah kami. Ingin mimpi. Jiang Wanning kembali sadar. Segelintir Jiang Song Jingnian ada di belakangnya. Melototi Ibu Jahe. Apa yang kamu lakukan? Ibu Jiang mencibir Jiang Wanning, jangan berpura-pura padaku. Apa katamu? Song Jingnian adalah anak angkatmu. Tapi siapapun dengan mata kanan dapat melihat bahwa kalian berdua tidak jelas. Katakan sejujurnya. Apa karena bajingan kecil ini? Yichen hanya ingin membatalkan pertunangan. Murid Jiang Wanning berkata. Terlambat untuk berbicara. Saya tidak ingin Song Jingnian menangis, Nyonya Jiang. Jika Anda ingin menyalahkan saya, salahkan saya. Aku jatuh cinta dengan Xiaoying. Saya tidak bisa menahannya. Saya memintanya untuk berhubungan seks dengan saya. Itu semua salahku. Itu tidak ada hubungannya dengan bibiku. Jim hampir pingsan. Anda masih berhubungan seks? Aku akan membunuhmu pasangan yang tak tahu malu. Mengatakan itu, dia bergegas maju untuk melawan Song Jing, Nian dan Jiang Wanning. Tapi raungan rendah Jiang Menshan sudah cukup, Jiangmu adalah tuannya. Ayah Jiang mendongak menatap Song Jing Nian. Setelah berpikir cukup lama, aku membuka mulut hingga kini. Saya hanya bisa membiarkan Song Jing Nian menjadi pengantin pria. Mata Song Jing Nian langsung berbinar. Jiang ibu berteriak suami. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apakah Anda punya ide yang lebih baik? Ayah Jiang mengamuk tentang pernikahan hari ini. Semua orang terkenal di kota Kuanhai telah datang. Jika tidak ada pengantin pria, maka keluarga Jiang kita akan menjadi lelucon. Setelah mengganti pengantin pria, keluarga paling banyak akan berbicara beberapa patah kata. Tanpa pengantin pria, kita akan benar-benar kehilangan muka. Semua orang akan berpikir bahwa Wanning adalah pengganggu. Di mata ini, Anda tidak akan membiarkan Song Jingnian menjadi pengantin pria. Di mana Anda akan menemukan pengantin pria lain? Mengatakan itu, Pastor Jiang memandang Jiang Wanning. Bagaimana menurutmu? Song Jingnian menatap Jiang Wanning dengan antisipasi. Tapi saya tidak ingin Jiang Wanning menjadi tuannya. Dia membuka mulutnya, tapi Jingnian diadopsi namanya oleh saya. Itu tidak masuk hitungan. Jiang Menshan berkata dengan tidak sabar bahwa Anda tidak memiliki hubungan darah. Tanpa melalui proses adopsi formal. Hanya merawatnya selama beberapa tahun. Meskipun orang akan bergosip. Tapi itu juga lebih baik daripada diperlakukan sebagai lelucon. Jiang Wanning akan berada di tempat sementara pada saat yang sama. Saatnya pernikahan. Di luar terdengar suara pembawa acara dan tepuk tangan para tamu. Song Jingnian dengan cemas meraih lengan Jiang Wanning. Bibi, apa yang membuatmu ragu? Janji cepat. Saat ini, Song Jingnian sangat senang. Dia diadopsi oleh Jiang Wanning pada usia 10 tahun. Pada awalnya, saya benar-benar hanya menganggapnya sebagai penatua dan mencintainya. Tapi kemudian pubertas. Dia tidak bisa tidak jatuh cinta dengan Jiang Wanning. Dia tidak hanya menyukai kecantikannya. Ini adalah kekayaan keluarga Ai Jiang. Dia juga bisa merasakan perasaan Jiang Wanning padanya. Baru saja keluar dari status dan pertunangan denganku. Dia menekan semua emosinya. Dan hari ini semua belenggu ini akhirnya bisa dilonggarkan. Dialah yang bisa menikahi Jiang Wanning dengan tegak. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan sebagus itu? Memikirkan hal ini, dia menatap Jiang Wanning dengan antisipasi. Tunggu persetujuannya. Tapi Jiang Wanning tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ayah. Aku tak bisa menikahi Sei Sei.
Wajah Song Jingnian menjadi pucat dalam sekejap. Ayah Jiang tercengang. Mengapa? Bukankah kamu selalu sangat menyukai Song Jingnian? Jiang Wanning tidak pergi menemui Song Jingnian. Bicaralah dengan tenang. Ganti pengantin pria selama beberapa tahun. Ini memang solusi sementara untuk kesulitan saat ini. Tapi lalu apa? Begitu banyak proyek kerjasama antara keluarga kami dan keluarga Xiao. Meskipun perusahaan diserahkan kepada manajer. Semua kekuatan pengambilan keputusan ada pada Yi Chen. Meskipun dia tidak datang ke pernikahan hari ini. Apakah Anda benar-benar berpikir dia melihat saya menikah beberapa tahun yang lalu? Apakah kamu akan bahagia? Jika Yi Chen hanya kehilangan kesabaran dan tidak muncul. Mengetahui bahwa pengantin pria telah berubah. Apa yang akan terjadi padanya? Jika dia marah. Membatalkan semua bisnis dengan keluarga Jiang? Tidak hanya itu. Biasanya ganti pengantin pria. Orang lain juga akan curiga bahwa keluarga Jiang kami melanggar janji kami. Ini akan mempengaruhi kredibilitas masa depan kita di bidang bisnis. Analisis tenang Jiang Wanning. Li Bi dibujuk. Itu poin yang bagus. Tapi pernikahan hari ini. Pernikahan hari ini sebenarnya sangat mudah ditangani. Jiang Wanning menyela. Bukankah kemarin kebetulan ada kebakaran di rumah Xiao? Katakan saja cedera kebakaran saya tiba-tiba memburuk. Harus membatalkan pernikahan. Hanya menerbitkan ulang dalam sebulan. Ibu Jiang mendengar ini. Mata menyala. Suami, percayalah, saya melihat pukulan saya tumbuh. Dia tidak bisa menyerah pada Wanning. Ayah Jiang benar-benar yakin sekarang. Lakukan saja seperti yang kamu katakan. Ayah Jiang dan Ibu Jiang dengan cepat keluar untuk menjelaskan kepada para tamu. Jiang ingin. Baru kemudian dia mengarahkan pandangannya pada Song Jingnian di sebelahnya. Lihat mata merahnya. Dia tidak tahan. Beberapa tahun dengan suara rendah. Song Jingnian mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba. Bibi, kamu menikahi Xiao Yi Chen. Benarkah hanya karena bisnis antara keluarga Jiang dan keluarga Xiao? Kelopak mata Jiang Wanning terangkat, tentu saja. Kalau tidak, mengapa lagi? Song Jingnian lahir. Saya pikir Anda benar-benar jatuh cinta padanya, Bibi. Bagaimana mungkin? Jiang Wanning berkata. Song Jingnian nyaris tidak menggerakkan sudut mulutnya. Bagus. Tangan Jiang Wanning tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Kuku merah menusuk di telapak tangan Anda. Itu tentang. Dia menikahiku. Hanya untuk bisnis dan janji keluarga Jiang. Ini benar-benar hanya itu. Setelah pernikahan dibatalkan. Jiang Wanning segera mendatangiku. Saya pergi ke beberapa apartemen keluarga Xiao dan tidak dapat menemukan siapapun. Dia berakhir di sekolah tempat saya bekerja. Aku berbeda dari tuan muda biasa. Jangan belajar manajemen bisnis. Saya tidak suka jam tangan mobil sport. Ini tentang penerbangan luar angkasa. Langsung ke sekolah pasca sarjana setelah lulus. Memberikan bisnis keluarga. Manajer profesional yang mengurusnya. Setelah saya lulus, saya tetap sebagai peneliti. Zhang Wanning sangat menghina pekerjaan saya. Gajinya terlalu rendah. Itu tidak membantu bisnis keluarga sama sekali. Dia juga sudah memikirkannya. Saya akan berhenti dari pekerjaan ini ketika saya menikah. Datang ke sekolah untuk mencari tutor saya. Dia bertanya langsung ke intinya apakah pihak lain telah melihat saya. Mentor itu tercengang. Satu menteri sudah pergi. Apa kau tidak tahu? Jiang Wanning tercengang dan pergi. Kemana harus pergi untuk berpartisipasi dalam proyek penelitian kedirgantaraan? Itu pergi pagi ini. Jiang Wanning tercengang. Jadi saya menghindari pernikahan. Berlari dalam perjalanan bisnis. Dia kesal. Temperamen Xiao Yi Chen ini memang semakin buruk. Dia segera bertanya kapan dia akan kembali. Mentor saya juga tahu Jiang Wanning. Saya juga tahu bahwa dia adalah tunangan saya. Jadi karena saya mendengar pertanyaan Jiang Wanning saat ini. Dia bingung. Apa Yi Chen tidak memberitahumu? Dia berpartisipasi dalam proyek penelitian rahasia. Tidak ada waktu yang tepat sama sekali. Diperkirakan secara konservatif akan memakan waktu lebih dari 10 tahun untuk kembali. Lebih dari 10 tahun. Wajah Jiang Wanning langsung menjadi pucat pada saat bersamaan. Pendaratan helikopter eksklusif untuk pangkalan luar angkasa barat laut. Saya turun dari pesawat, dan saya disambut oleh seorang senior. Oke. Nama saya Li Wanshuang. Aku akan membawamu setelah itu. Pihak lain membawaku ke asrama. Setelah memperkenalkan kantin dan berbagai situasi kerja. Aku baru saja membuka mulutku. Saya mendengar bahwa Anda adalah tuan muda tertua dari keluarga Xiao. Generasi kedua kaya tanpa kompromi. Kehidupan dasar relatif sederhana. Apakah Anda akan merasa tidak nyaman? Aku tidak akan tersenyum. Hidup sederhana itu baik. Tempat ini awalnya untuk penelitian ilmiah. Senior tertawa ketika dia mendengar ini. Hubungi saya dan sambut Anda di proyek Starshine. Saya juga mengulurkan tangan saya. Impian hancur dari kehidupan terakhir.
Hidup ini akhirnya bisa berlanjut. Jiang Wanning di sisi lain. Saya tidak tahu bagaimana saya kembali ke keluarga Jiang. Dorong pintu dengan linglung. Bagaimana kalau jam datang terburu-buru? Apakah Anda menemukan Yi Chen? Jiang Wanning kembali sadar. Dia pergi ke pangkalan penelitian kedirgantaraan. Basis penelitian ilmiah. Berapa lama Jiangmu dalam perjalanan bisnis? Tangan Jiang Wanning tanpa sadar mengepalkan tangan. Hanya 10 tahun. Dia mungkin tidak akan pernah kembali. Setiap kata membutuhkan hampir semua kekuatanku. Tidak akan kembali. Wajah Ibu Jiang juga pucat. Saya tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bergumam pada diri sendiri, tidak heran. Jiang Wanning kembali sadar. Tidak heran. Saya mendengar sebelumnya. Dia pergi ke manajer perusahaan untuk menegosiasikan kesepakatan jangka panjang. Beberapa aset juga ditahan. Saya pikir itu karena pernikahan. Saya tidak menyangka karena dia telah memutuskan untuk pergi. Jiang Wanning tersadar kembali. Bukannya sedikit marah, kenapa tidak bilang dari tadi? Ibu Jiang juga meledak dalam sekejap, dan aku masih ingin bertanya padamu. Bagaimana Yi Chen bisa pergi tiba-tiba? Dia sangat menyukaimu sebelumnya. Tiba-tiba dan dengan tegas membatalkan pertunangan. Pergi sejauh ini. Apa yang kamu lakukan pada Yi Chen? Reaksi pertama Jiang Wanning adalah membantah. Tapi kata pertama datang ke mulutku. Saya tiba-tiba tidak bisa berbicara. Spesies terbaru. Benih membanjiri pikiranku seperti air pasang. Pertama, hubungan malam itu. Setelah itu, meskipun dia setuju untuk menikah denganku. Tapi itu memalukan. Nanti. Dia merampok ibuku selama beberapa tahun. Itu benar-benar tidak sengaja rusak beberapa tahun yang lalu. Kemudian beberapa tahun kemudian, saya menanam obat. Dia tidak bisa tidak salah paham padaku. Mereka bahkan membiusku. Anda pikir itu gayung bersambut. Dan dalam kebakaran beberapa hari yang lalu. Dia meninggalkanku. Pada saat ini, ibunya bertanya kepadanya dan menyadari. Mengesampingkan pengabaian beberapa tahun terakhir. Hanya dalam beberapa hari yang singkat. Dia telah menyakitiku berkali-kali. Dia menoleh dengan tiba-tiba dan berjalan keluar. Ibu Jiang langsung menanyakan kemana kau akan pergi. Jiang Wanning berkata dengan wajah pucat. Aku akan membawanya kembali. Jiang Wanning kembali ke sekolah untuk menemukan mentor saya. Langsung ke intinya, Profesor Chen. Beri aku tumpangan. Informasi kontak institut saat ini. Aku membawanya kembali. Profesor Chen tercengang ketika mendengar ini, pemuda. Kau salah paham? Proyek mereka adalah proyek prioritas nasional. Ini bukan tentang apapun. Setiap akademi dipilih dengan cermat. Setelah Anda masuk, bagaimana Anda bisa mengatakan pergi? Jiang Wanning, yang selalu tenang. Tapi aku hanya merasa lebih mudah tersinggung dari sebelumnya. Nada tidak bisa membantu tetapi tergesa-gesa, Profesor Chen. Anda tidak tahu persis situasi saya sama sekali. Dia tidak benar-benar ingin pergi ke sekolah pasca sarjana sama sekali. Hanya saja kami mengalami konflik 2 hari yang lalu. Dia meninggalkannya karena dia marah padaku. Ia mulai saat ini. Jiang Wanning berpikir itu karena apa yang terjadi akhir-akhir ini. Jadi menjadi emosional. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dalam beberapa hari dia mungkin akan menyesalinya. Ini sebenarnya mempengaruhi jadwal proyek. Jadi sebaiknya aku membawanya kembali sekarang. Profesor Chen tercengang ketika mendengar ini. Kau salah paham? Yi Chen pergi untuk berpartisipasi dalam proyek ini. Itu sama sekali tidak diputuskan dalam 2 hari ini. Jiang Wanning tercengang. Ketika Jiang Wanning keluar dari lembaga penelitian sepanjang jalan. Seluruh orang masih galak. Di telingaku adalah apa yang baru saja dikatakan Profesor Chen. Yi Chen menelepon kami minggu lalu. Dikatakan untuk berpartisipasi dalam proyek ini. Nadanya sangat tegas. Kami juga telah mengkonfirmasi dengannya berkali-kali. Jadi dia pasti tidak bertindak karena emosi. Berhenti ingin minggu lalu. Saat itulah dia baru saja melamar untuk menikah. Memang, saya mengatakan pada waktu itu bahwa saya akan membatalkan pertunangan. Tapi dia pikir aku. Baru ngomong marah lagi. Tapi saya tidak berharap saya serius. Di satu sisi, dia memutuskan pertunangannya dengan dirinya sendiri. Di sisi lain, institut telah dihubungi. Siap berangkat. Tapi kenapa? Tidak ada lelang yang terjadi. Tidak ada obat bius. Tidak ada api. Mengapa saya pergi dengan tekad seperti itu? Jiang Wanning bingung. Sepanjang jalan ke rumah dengan linglung. Aku tak menyangka akan bertemu ayahku. Sayang, duduk di ruang tamu dengan wajah bahagia. Ingin, Anda kembali. Aku punya kabar baik untukmu. Teman sekamar pernikahan mendarat. Jiang ingin 1 sertifikat. Kemudian Anda menjadi bersemangat dan Anda menemukan agendanya. Aku tidak ingin menggelengkan kepala ayahku, tentu saja itu tidak mungkin. Aku pergi untuk bertanya. Aku ikut program kerahasiaan nasional. Tidak ada kontak dengan dunia luar. Tidak ada yang bisa menemukannya.
Jiang Wanning menurunkan tangannya dengan sedih. Zhang Fu masih senang mengatakan bahwa dia tidak dapat menemukan Yi Chen. Tidak masalah. Aku sudah menemukan sepupunya. Dia juga anggota keluarga Xiao. Biarkan dia menikahimu, bukan aku. Ini juga merupakan pernikahan dengan keluarga Xiao. Aku bertanya padanya. Dia telah berjanji. Kami tidak akan menjadi lelucon di Haicheng lagi. Ya, wajah Jiang Wanning berubah. Orang yang bertunangan denganku jelas Xiao Yi Chen. Bagaimana Anda bisa mengubahnya begitu saja? Dan kamu jangan khawatir Yi Chen marah saat dia tahu. Membatalkan kerjasama dengan keluarga kita? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jiang Fu mengerutkan kening dan menatap Jiang Wanning. Yi Chen sudah pergi untuk berpartisipasi dalam proyek jangka panjang semacam ini. Jelas dia sangat ingin memutuskan pernikahan. Aku benar-benar menyerah padamu. Bagaimana bisa karena kita menikah dengan orang lain? Buat kami kesulitan. Tidak hanya itu. Dia tidak bisa kembali dalam 10 atau 20 tahun. Perusahaan keluarga Xiao telah diurus oleh manajer. Dia tidak bisa tiba-tiba campur tangan. Jadi katakan saja. Kekhawatiran yang Anda sebutkan di pernikahan sebelumnya. Tidak ada lagi. Satu-satunya hal yang perlu kita selesaikan. Jangan biarkan orang lain berpikir bahwa keluarga Jiang kami menghancurkan pernikahan. Jadi cara terbaik adalah untuk menikahi anggota keluarga Xiao lainnya. Dengan cara ini, orang-orang hanya berpikir bahwa keluarga kami sangat berkomitmen pada janji kami. Semua yang kau cemaskan sudah teratasi. Ingin? Apa yang masih Anda khawatirkan? Dia tanpa sadar mengepalkan tangan Wanning dengan erat. Lihat benar. Ya, dia benar-benar tahu ayahnya benar. Semua yang perlu Anda khawatirkan telah diurus. Nikahi saja sepupuku. Jelas dia tidak mencintaiku. Menikahiku atau menikahi sepupu Xiao. Itu semua sama untuknya. Tapi kenapa? Kenapa dia selalu merasa memberontak? Ini lebih seperti sepotong hati telah digali. Sangat tidak nyaman? Saya tidak bisa menikahi sepupu Yi Chen. Dia tidak mengerti. Hanya pengulangan mekanis aku tidak bisa menikah dengannya. Jiang Fu sesak napas dan akan menyerang. Tapi si Mag Jahe yang dari tadi diam saja. Tiba-tiba datang dan tahan dia. Mendongak menatap Jiang Wanning. Ingin sebenarnya sampai sekarang. Anda bisa menikah dengan siapapun yang Anda inginkan. Kami mengenali sepupu Yi Chen dan bahkan Song Jingnian. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu. Dia menatap lurus ke arah putrinya. Anda bersikeras menikahi seorang menteri. Hanya karena janji dan pertimbangan bisnis. Atau apakah Anda mencintainya? Tentu saja, karena keceplosan ingin. Tapi setengahnya adalah pemiliknya. Karena jika itu untuk janji dan bisnis, seharusnya dia sudah melepaskannya sekarang. Sang ibu menghela nafas pelan dan mengerti Wanning. Sekarang semua menteri pergi. Tidak bisakah kamu mengenali ketulusanmu sendiri? Apakah kamu benar-benar tidak mencintainya? Atau apakah Anda takut untuk mengakui bahwa Anda mencintainya? Jiang Wanning tidak tahu sama sekali. Bagaimana Anda meninggalkan keluarga Jiang? Pikiranku penuh dengan kata-kata ibuku. Jiang Wanning mengepalkan tinjunya erat-erat. Bagaimana mungkin dia bisa mencintaiku? Dia jelas mencintai selama beberapa tahun. Memikirkan hal ini, dia segera ingin menemukan Song Jingnian. Terlalu banyak yang terjadi akhir-akhir ini. Itu membuatnya sedikit bingung. Hanya beberapa tahun. Dia pasti menyadari. Siapa yang benar-benar kamu cintai? Memikirkan hal ini, dia bertanya kepada asistennya. Saya mengetahui bahwa Song Jingnian ada di KTV. Pesta bersama teman. Dia langsung pergi. Saya tidak menyangka akan datang ke pintu kotak KTV. Dia belum mendorong pintu masuk. Saya mendengar suara teman Song Jingnian, saudaraan. Anda bersumpah sebelumnya bahwa Anda menikahi putri keluarga Jiang. Jadi, apakah Anda sudah melakukannya? Jiang Wanning akan membuka pintu. Dia mendongak tak percaya. Melalui bagian kaca pintu. Melihat pemandangan di dalam. Saya melihat Song Jingnian dikelilingi oleh saudara-saudaranya. Di mana wajah menyedihkan yang biasa? Itu dengan kemenangan. Tentu saja itu bisa dilakukan. Kalian tidak dengar? Tunangan orang tuanya Xiao Yi Chen telah pergi ke laboratorium kedirgantaraan. Tidak ada yang akan kembali selama 10 atau 20 tahun. Sekelompok anak laki-laki bertepuk tangan. Masih luar biasa. Keluarga Xiao dan keluarga Jiang memiliki kontrak pernikahan dan kerjasama yang begitu kuat. Anda bisa mengatasinya. Saudaraan, tolong ajari kami. Bagaimana Anda membuat Xiao Yi Chen berhenti secara otomatis? Kami akan belajar dari Anda. Song Jingnian tersenyum semakin bangga. Saya melakukan banyak hal. Seperti di awal. Alasan mengapa bibi saya setuju untuk mengadakan pernikahan. Hanya karena aku membiusnya. Ketika dia bingung. Memiliki hubungan dengan Xiao Yi Chen. Murid Jiang Wanning di luar pintu berkibar keras. Malam dia berhubungan seks denganku. Saya selalu mengatakan keduanya mabuk.
Tapi Jiang Wanning secara alami tahu bahwa mabuk bukanlah masalahnya. Jadi dia pikir saya telah membiusnya. Hanya untuk memaksanya memenuhi kontrak pernikahan. Tapi dia hanya setengah benar. Dia memang dibius. Tapi saya tidak melakukannya. Itu di bawah Song Jingnian. Tapi mengapa melakukan itu selama beberapa tahun? Bukan hanya Jiang Wanning yang tidak mengerti. Kakak-kakakku juga tidak mengerti. Saudaraan, saya tidak mengerti. Bukankah ini memaksa bibimu untuk menikahi Xiao Yichen? Kenapa kau ingin melakukan itu? Song Jingnian tersenyum lihai, kamu tidak mengerti. Kerjasama antara Jiang Jia dan Xiao Jia begitu kuat. Pertunangan ini harus dipenuhi. Bahkan jika Xiao Yi tidak menikah dengannya sekarang. Menikah pada akhirnya. Itu masalahnya. Saya mungkin juga mengambil kesempatan ini. Biarkan Xiao Yi percaya bahwa Xiao Yichen merencanakannya. Buat dia benar-benar membencinya. Jiang Wanning di pintu. Aku tidak percaya telingaku. Pria yang penuh perhitungan ini. Apakah itu benar-benar beberapa tahun kepolosan dan kelucuan di hatinya? Di dalam kotak. Kakak-kakak Song Jingnian terus berteriak ngaco. Song Jingnian tersenyum semakin bangga. Dan ini baru permulaan. Lalu aku berada di pelelangan lagi. Saya sengaja menginginkan salah satu ibu Xiao Yichen. Biarkan bibiku membelinya dengan harga tinggi. Lalu aku sengaja memecahkannya. Lalu datanglah pesta ulang tahunnya. Aku membius diriku sendiri. Biarkan bibiku berhubungan seks denganku. Begitu hubungan ini terjadi. Saya tahu bibi saya tidak akan pernah membiarkan saya pergi. Tapi itu tidak cukup. Saya ingin bibi saya berpikir bahwa jika dia memberikannya kepada saya, membuatnya semakin membenci Xiao Yichen. Tapi aku tidak menyangka peringkatnya akan semakin tinggi saat itu. Sakiti dirimu sendiri. Biarkan bibiku percaya padanya. Kali ini, dia tidak berhasil menjebaknya. Tapi tidak apa-apa. Aku punya satu lagi besar. Saya langsung membakar keluarga Xiao. Krisis. Bibiku benar-benar menyelamatkanku daripada dia. Xiao Yichen benar-benar mati bagi bibinya. Hahaha, Jiang ingin di luar pintu. Pada saat ini, jejak darah terakhir di wajah hilang. Dia tidak berharap banyak hal terjadi baru-baru ini. Ternyata itu adalah tulisan tangan Song Jingnian. Lagu Jingnian di dalam kotak masih bangga haha. Saya telah melakukan begitu banyak. Hanya untuk membuat Xiao Yichen merasa dingin kepada bibinya. Berhenti sendiri. Aku tidak percaya aku benar-benar melakukannya. Hahaha. Si bodoh melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Lokasi paman keluarga Zhejiang adalah milikku. Lubang hidung bangga Song Jingnian menghadap ke langit. Aku tidak menyangka kali ini. Pintu kotak itu tiba-tiba dibuka dengan kuat dari luar. Saya melihat wanita itu masuk dengan wajah marah di depan saya. Senyum puas Song Jingnian membeku. Wajahnya menjadi pucat seketika. Bibi Song Jingnian sangat bingung sehingga dia dengan cepat ingin membuka kembali. Pakai cu untuk dirimu sendiri. Topeng sederhana cu yang malang. Tapi sudah terlambat. Jiang Wanning datang langsung. Tampar wajahnya. Saudara-saudara dari Song Jingnian. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri. Pada akhirnya, hanya Jiang Wanning dan Song Jingnian yang tersisa. Lagu Jingnian. Jiang Wanning hampir meremas kata-kata dari giginya. Sangat menyedihkan bagimu untuk berbohong padaku selama ini. Jiang Wanning berpikir. Ketika saya pertama kali bertemu Song Jingnian, ibunya baru saja meninggal. Anak kecil itu bertanya kemana ibunya pergi dengan mata merah. Rasa bersalah dan sakit hati. Biarkan dia memutuskan untuk merawat anak ini selama sisa hidupnya. Dia memang memulai dari tanggung jawab dan cinta. Tapi kemudian anak laki-laki itu tumbuh perlahan. Tumbuh bersamanya. Semua remaja yang akrab terlihat berbeda. Para remaja di lingkarannya selalu kendarai mobil terbaik. Dengan jam tangan terbaik. Menyendiri dan menantang. Tapi Song Jingnian sepertinya selalu ketakutan. Saya merasa seperti saya tidak pantas mendapatkan apapun. Song Jingnian semacam ini membuatnya merasa semakin tertekan. Sama di sini. Itu membuatnya berpikir dia mencintai Song Jingnian. Tapi sekarang, ketika saya melihat wajah asli Song Jingnian, dia tiba-tiba menyadari bahwa yang dia miliki hanyalah kemarahan karena ditipu. Tapi tidak ada sakit hati atau kekecewaan. Mengapa? Jika dia benar-benar mencintai Song Jingnian, kenapa tidak sakit? Sebaliknya, ketika Anda memikirkan saya, dia memiliki rasa sakit yang menyesakan. Memikirkan satu ibuku. Ketika itu dipecahkan oleh Song Jingnian. Wajahku yang pucat. Berpikir saya dibius. Tapi tahan. Menusuk gunting dengan kuat atas tekadnya sendiri. Memikirkanku melihatnya di dalam api. Ekspresi tenang tapi tidak mengejutkan itu. Jiang Wanning hanya merasa tidak bisa bernapas. Semua kemarahan. Pada akhirnya, itu hanya bisa ditransfer ke Song Jingnian di depannya. Dia benar-benar ingin membunuh Song Jingnian saat ini. Song Jingnian merasakan aura membunuh dari wanita itu.
Ini benar-benar menakutkan. Ia membuka mulutnya dengan gemetar, "Bibi. Tolong, demi ibuku." Murid Jiang Wanning antar jemput. Tatapan membunuh di matanya akhirnya memudar. Song Jingyan berkata dengan dingin. "Alih-alih kehilangan cinta lembut yang dulu Anda miliki. Sama dinginnya dengan orang asing. Saya telah melunasi semua tahun saya berutang ibumu. Mulai sekarang, Anda dan saya tidak akan melakukan apa-apa." Lalu dia berbalik untuk pergi. Biarkan Song Jingyan di belakangnya meneriakkan namanya. Dia tidak pernah melihat ke belakang. Jiang Wanning bergegas kembali ke rumah. "Saya melihat banyak hal di ruang tamu." Dia mengerutkan kening. "Apa ini?" Ibu jahe terlihat ringan. "Seorang menteri mengirimi kami sesuatu sebelumnya. Hari ini harga pengantin saya keluar. Dan ketika saya menyimpan barang-barang, menemukan banyak barang yang kamu tinggalkan di ruang bawah tanah. Lihat apa yang ada di sana." Jiang Wanning melihat apa yang ada di depannya. "Saya tertegun untuk sementara waktu. Saya melihat dua tumpukan barang di depan saya. Tumpukan pertama dikirimkan kepadanya oleh seseorang yang saya miliki sebelumnya. Dia melihat hadiah yang dia berikan padaku sebelumnya. Karena banyak dari mereka yang dibeli oleh asistennya dengan santai. Dia bahkan tidak ingat." Mata Jiang Wanning berwarna abu-abu. "Bahkan sebelum aku pergi, saya harus mengembalikan semuanya kepada mereka." Matanya tertuju pada tumpukan barang lainnya. Dia mengenalinya. Ini adalah hal-hal yang biasa saya berikan padanya. Dia baru ingat. Dulu aku suka memberinya sesuatu. Pengiriman ulang tahun. Hari peringatan. Semua jenis festival juga harus dikirim kepadanya tanpa lelah. Kemudian, saya tidak membuka hadiah. Dilempar secara acak ke ruang bawah tanah. Sekarang ibu telah beres. Jiang Wanning meletakkan hadiah yang telah ternoda debu. Buka satu persatu. Seragam akademik yang saya minta di tahun ujian masuk perguruan tinggi. Dia mengingat kuil ini dengan paling efektif. Tapi butuh lebih dari 10 jam untuk mengantri dari tengah malam. Ulang tahun terakhir. Saya membelikannya tas desainer favoritnya. Dikatakan bahwa Anda harus pergi ke desainer untuk membelinya secara langsung sebelum Anda dapat membelinya. Dan bulan lalu, dia dengan santai mengatakan bahwa dia naksir perusahaan film dan televisi. Tidak bisa melepasnya. Saya benar-benar pergi untuk membantunya membicarakannya. Hadiahnya sebanyak kontrak transfer ekuitas. Masing-masing penuh dengan hati. Tapi aku tidak pernah memimpikannya. Dia bahkan tidak membukanya. Rasanya sakit seperti merobek hati Wanning. Apa yang dia lakukan? Hati pria yang begitu penyayang. Menginjak-injak di bawah telapak kaki Anda. Dan isi mulut lagi. Pria pembohong sebagai bayi. Dia gemetar. Mata akhirnya tertuju pada hadiah terakhir. Matanya tiba-tiba berbinar dan dia ingat. Hadiah terakhir ini. Kurasa itu untuknya tempo hari. Jika aku benar-benar ingin menyerah padanya sejak lama. Kenapa memberinya hadiah? Jiang Wanning saat ini. Seolah menggenggam sedotan terakhir. Saya tidak sabar untuk membuka hadiah itu. Tapi dia tercengang saat melihat apa yang ada di dalamnya. Ternyata itu adalah liontin Gio pusaka keluarga Jiang mereka. Jadi, apa yang saya berikan padanya saat itu bukanlah hadiah sama sekali. Tetapi untuk mengembalikan token pertunangan kepadanya. Saya benar-benar akan menarik garis dengannya sepenuhnya. Jerami terakhir di hati Jiang Wanning terkoyak. Dia akhirnya tidak tahan dengan kegelapan di depannya. Ingin Jiang Wanning demam tinggi. Dokter mengatakan itu mungkin terlalu emosional. Penyakit serius yang disebabkan oleh. Dia sakit selama 3 hari 3 malam tanpa sadar kembali. Dalam keadaan koma. Dia terus menggumamkan namanya. Terkadang itu Song Jingyan. Terkadang ayah dan ibuku sangat khawatir. 3 hari kemudian, Jiang Wanning akhirnya bangun. Ibu Jiang menerkam Wanning. Akhirnya kau bangun. Anda tidak sadarkan diri selama 3 hari. Ibu takut sampai mati, kau tahu? Dan dia mengatakan itu, dan kemudian dia menyadari. Jiang Wanning di depanku. Tampilannya sangat berbeda dari biasanya. Ini seperti orang yang berbeda. Dia ketakutan dan suaranya tidak bisa berhenti bergetar. Wanning. Kamu membuatku takut. Kau baik-baik saja? Jiang Wanning kembali sadar. Ekspresinya menjadi akrab bagi Jiangmu. Ekspresinya masih rumit. Aku bermimpi. Dia berbisik bahwa menteri dalam mimpinya telah menikahiku. Dan aku mengecewakannya. Ibu Jiang mendengar kata-kata Jiang Wanning. Mata kembali memerah. Ceritakan tentang anakmu. Mengapa ini diperlukan? Dia tersedak dan mengatakan betapa dia menyukaimu sebelumnya. Anda tidak menghargainya. Sekarang dia pergi. Anda pasti berpikir dan bermimpi. Tapi tidak peduli bagaimana kamu bermimpi. Dia juga tidak bisa kembali. Jiang Wanning mengerutkan kening. Dia tahu betul. Mimpi itu. Jelas bukan karena dia hanya merindukanku. Jadi mimpinya. Mimpi itu sangat aneh. Seolah-olah itu benar-benar terjadi.
Dia dalam mimpi. Dan saya juga sudah bertunangan sejak kecil. Tapi aku dalam mimpi. Saya tidak berpartisipasi dalam proyek pangkalan luar angkasa apapun. Sebaliknya, dia menikahinya secara logis. Dan dalam mimpinya, saya tidak pernah mengenali wajah asli Song Jingnian. Aku bahkan tidak mengenali perasaanku padaku. Jadi dalam mimpi itu, dia memperlakukan saya dengan sangat buruk. Menikah selama lebih dari 20 tahun. Dia tidak pernah menawarkan untuk membelikanku hadiah. Tidak pernah berkencan. Bahkan seks pasangan itu. Ini seperti tugas rutin. Atau aku memintanya di hari ulang tahunku yang ke-35? Itu hanya dilakukan sebulan sekali. Tidak hanya itu. Dalam mimpinya, dia selalu terobsesi dengan Song Jingnian. Meski tidak dengan Song Jingnian. Lakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi aku memberinya semua cinta dan perhatianku. Pernikahannya denganku hanya dalam nama. Selama lebih dari 20 tahun. Sampai dia berusia 55 tahun. Perusahaan farmasinya mengalami kecelakaan besar. Kecelakaan ini, bicaralah dengan hati-hati. Ini tidak ada hubungannya dengan Song Jingnian. Saat itu, Song Jingnian sudah menikah dengan orang lain. Istrinya? Ini adalah seorang gadis dengan sedikit uang di rumah. Jiang Wanning dalam mimpi. Meskipun gadis itu sangat mematikan. Tapi itu masih memberi keluarganya banyak peluang bisnis. Hanya untuk membuat Song Jingnian secara finansial lebih murah hati. Tapi yang tidak saya duga adalah pihak lain sangat tidak bisa diandalkan. Persiapan obat sederhana. Tapi ada pengungkapan besar. Penyebab infeksi bakteri obat. Membunuh banyak orang. Jiang Wanning harus berurusan dengan hal-hal ini. Sibuk. Dan saat itu, Song Jingnian tiba-tiba memanggilnya di tengah malam. Katakan kamu sedang tidak enak badan. Dia juga mengatakan bahwa istrinya sedang dalam perjalanan bisnis. Tidak ada yang bisa menemaninya. Tanya Jiang Wanning apakah dia bisa bergegas dan menemaninya. Jiang Wanning dalam mimpi. Dia benar-benar tergila-gila dengan Song Jingnian sampai ekstrim. Saya benar-benar mengabaikan badai salju di tengah malam. Berani pergi ke Song Jingnian. Tapi saya tidak menyangka akan licin karena salju. Dan mendorong kelelahan. Dan terjadi kecelakaan mobil. Jiang Wanning dalam mimpi itu meninggal pada usia 55 tahun. Dan inilah keajaibannya. Dalam mimpi itu, Jiang Wanning dan Ning Ning meninggal. Tapi kesadaran belum sepenuhnya hilang. Dan dia terus melihat semua yang terjadi di dunia itu. Jadi dia melihat dengan matanya sendiri setelah dia meninggal. Saya akhirnya mendapatkannya. Album foto yang dia simpan di brankas. Di album itu semua adalah foto Song Jingnian. Dari kelulusan SMA hingga kehidupan kampus. Ulang tahun setiap tahun. Setiap tempat yang mereka kunjungi bersama. Itu semua direkam dengan hati-hati olehnya. Masukkan dengan hati-hati ke dalam album foto untuk koleksi. Setelah saya melihat album foto itu dalam mimpi saya. Dan itu menyadarkan saya. Perasaan Jiang Wanning untuk Song Jingnian. Tidak hanya itu. Jiang Wanning dalam mimpi sebelum dia meninggal. Surat wasiat telah dibuat. Saya ingin menyerahkan semua properti saya kepada Song Jingnian. Jiang Wanning tidak terkejut dengan ini. Rencana awalnya juga untuk menikah. Buat janji sekarang. Pindahkan semua warisan ke Song Jingnian. Dia pikir. Sepanjang hidupku. Tidak bisa memberikan beberapa tahun komitmen dan kebahagiaan. Itu setidaknya. Dia ingin memberikan semua uangnya kepada Song Jingnian. Itu sebabnya dia menipu saya untuk terlibat sebelumnya. Sama sekali tidak memiliki anak dengan saya. Dan itulah yang dia lakukan dalam mimpi. Dia dan saya telah menikah selama lebih dari 20 tahun tetapi tidak memiliki anak. Semua warisan juga diberikan kepada Song Jingnian. Aku tidak punya apa-apa. Kecuali untuk hutang yang dimiliki oleh Jiang Wanning. Semua otomatis ditransfer ke saya sebagai suami. Bahkan, dengan harga saya. Saya sepenuhnya mampu menangani hutang-hutang ini. Tapi keluarga korban. Tapi tidak tahu apa-apa. Mereka semua berpikir bahwa Jiang Wanning tidak akan memberi saya properti. Aku tak bisa bayar utang sebesar ini. Jadi mereka menikam saya dalam kemarahan mereka. Rasa sakit dan kepanikan yang besar. Biarkan Jiang Wanning bangun dari mimpinya. Bangun Shana. Jiang Wanning tidak bisa membedakannya untuk sesaat. Lagi pula aku adalah Jiang Wanning dari dunia ini. Atau dunia lain dalam mimpi? Jiang ingin. Emosinya juga sangat kompleks. Shana baru saja bangun, dia senang. Karena aku masih hidup di dunia ini. Belum karena dia. Dia ditikam sampai mati. Tapi detik berikutnya dia berpikir bahwa meskipun aku masih hidup. Memang sudah. Pergi ke tempat yang tidak akan pernah dia temukan. Dan dia tidak bisa bernapas. Lagi pula, dialah yang ada dalam mimpi. Lalu apa? Dia benar-benar memilikiku selama lebih dari 20 tahun. Tapi sekarang dia. Tapi itu benar-benar kehilangan aku.
Memikirkan hal ini, dia hanya merasakan sakit hati. Setiap nafas terasa seperti melelahkan. Lihat dia seperti ini. Sang ibu tidak bisa menahan ketakutan. Cepat dan tarik dia ingin. Apa yang salah denganmu? Apakah ada ketidaknyamanan? Kau mau kupanggilkan dokter? Jiang Wanning mengangkat kepalanya untuk melihat ibunya dengan mata merah. Kata-kata serak keluar dari tenggorokan, "Ibu. Sepertinya aku sangat mencintai Xiao Yichen." Shana, siapa yang mengatakan ini? Jiang Wanning hanya merasakan sebuah batu di dadanya. Sepertinya akhirnya mendarat. Dia akhirnya mau mengakuinya. Saya akhirnya bersedia menghadapi perasaan saya untuk saya. Ibu Jiang tercengang ketika dia mendengar ini. Tapi kemudian aku tidak bisa menahan tangis. Ya, saya sudah mengetahuinya. Semua orang mengatakan bahwa Weaver Girl Moroma. Saya benar-benar menemukannya di usia muda. Ada debu di hatimu. Dan aku tidak tahu kenapa. Kamu selalu tidak mau mengakui perasaanmu. Tapi aku tahu kamu pasti menyukainya. Itu sebabnya saya terus menyatukan pernikahan ini. Kalau tidak, apakah Anda pikir saya seorang ibu? Sungguh karena sahabat yang sudah meninggal. Paksa putrimu. Menikah dengan seseorang yang tidak kamu cintai? Tapi anak konyol. Karena kamu menyukainya di hatimu. Mengapa Anda tidak mengakuinya lebih awal? Mengapa Anda tidak memperlakukannya lebih baik lebih cepat? Mengapa Anda harus menyakitinya? Kiri berkecil hati. Kau menyadarinya nanti? Akankah seluruh orang Wanning kesurupan? Dia selalu berpikir dia pintar. Penjemputan sendiri. Taktik dan hati para pesaing di pasar. Dia selalu bisa melihat sekilas. Tapi kenapa ketulusannya sendiri? Dia tidak bisa melihat melalui. Mungkin itu hanya pemberontakan kecil. Kami bertemu ketika kami masih sangat muda. Bisa dikatakan sebagai kekasih masa kecil. Ketika saya masih kecil, dia sangat baik kepada saya. Saat bermain rumah, dia selalu ingin bermain ibu dan ayah denganku. Tapi kapan itu berubah? Itu selama tahun sekolah menengahnya. Ibuku meninggal. Ibu tiba-tiba berkata, untuk membuat kontrak pernikahan antara dua keluarga. Biarkan aku menjadi keluarga sejati. Dan Jiang Wanming saat itu. Hanya karena sukarelawan ujian masuk perguruan tinggi. Saya memang bertengkar hebat dengan orang tua saya. Orang tuanya ingin dia belajar manajemen keuangan. Ambil alih bisnis keluarga. Tapi mimpinya yang sebenarnya. Bahkan, untuk mempelajari desain busana. Akhirnya, dia menyerah pada tuntutan orang tuanya. Terapkan untuk jurusan yang tidak Anda sukai. Pemberontakan kecil di hatiku. Tapi selalu ada. Dan ketika orang tuanya membuat kontrak pernikahan untuknya. Pemberontakan itu akhirnya pecah. Mengapa orang tuanya tidak hanya harus mengganggu jurusannya? Bahkan pernikahan masa depannya akan terganggu dengan. Dalam pemberontakan, dia mulai memperlakukanku semakin buruk. Seperti menjadi buruk untukku. Ini adalah pemberontakan terhadap orang tua. Pada saat saya akan lulus dari perguruan tinggi. Dia bertemu Song Jingnian. Song Jingnian dan aku adalah orang yang sangat berbeda. Saya pintar, Song Jingnian sederhana, dan saya murah hati. Song Jingnian tunduk. Saya seorang tuan muda berpangkat tinggi. Song Jingnian adalah seorang yatim piatu tanpa apa-apa. Itu karena kontras yang kuat ini. Sebaliknya, itu membuat Jiang Wanning semakin sedih kepada Song Jingnian. Sepertinya dia punya janji dengan Song Jingnian. Semakin banyak bukti aku bukan tipenya. Dia menikahiku sepenuhnya karena orang tuanya. Ia bahkan tidak menyadarinya. Saya telah terganggu oleh pemikiran yang menyimpang ini. Mereka di penjara. Mau tak mau aku membuat pilihan yang salah. Tapi baru sekarang dia tahu. Song Jingnian tidak lajang seperti yang dia kira. Remaja murni, bahkan jika dia tidak pernah benar-benar mencintai. Dia hanya 3 poin kasihan. Itu hanya pemberontakan dengan 7 poin. Faktanya, dia selalu menyukaiku di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia sekarang. Bahkan, itu sudah mengambil alih keluarga. Hampir semua industri. Menjadi pemimpin sejati. Jika dia benar-benar tidak ingin menikah denganku sama sekali. Dia benar-benar bisa mengabaikan perintah orang tuanya. Tapi dia selalu menggunakan apa yang disebut kepercayaan sebagai alasan. Dihantui oleh pernikahan ini. Dia benar-benar mencintaiku. Tapi sudah terlambat baginya untuk mengetahuinya sekarang. Ibu jahe di sebelahnya menangis dan terus berbicara. Sekarang sudah terlambat. Proyek Bichen. 10 tahun atau bahkan 20 tahun untuk kembali. Kalian berdua terpisah. Masa lalu ada di masa lalu. Siapa yang tidak akan jatuh cinta sekali dalam hidup mereka? Biarkan saja. Temukan seseorang yang sangat Anda sukai. Jiang Wanning gemetar. Tiba-tiba mendongak tidak. Aku tidak akan melepaskannya. Saya melihat Jiangmu mengangkat kepalanya tiba-tiba. Saya baru saja melihat Jiang Wanning mengepalkan tinjunya dengan erat. Tegas membuka mulut. Aku pasti akan mengejar Yi Chen kembali. Selama dia masih di ujung bumi.
Aku juga akan mengejarnya kembali. Iya. Dalam waktu singkat, Jiang Wanning sudah menemukan jawabannya. Dibandingkan dengan mimpi di mana dua orang meninggal satu demi satu. Dan lebih dari 20 tahun teman tidur. Setidaknya kehidupan nyata lebih menjanjikan. Jadi bagaimana jika saya pergi? Selama aku masih hidup di dunia ini, dia akan bisa mengejarku kembali. Dan dia percaya aku sangat menyukainya. Sangat tidak mungkin untuk benar-benar meletakkannya. Hanya saja dia memperlakukanku dengan sangat buruk sebelumnya. Itu hanya membuat hatiku dingin. Membuatku ingin melarikan diri untuk sementara waktu. Dan inilah kami. Dia juga mengakui ketulusannya. Selama dia mengejarku dengan baik, mereka masih bisa kembali bersama. Ibu Jiang tercengang, anak. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Yi Chen, ini adalah proyek yang diklasifikasikan di tingkat nasional. Bagaimana Anda bisa menemukannya? Ekspresi Jiang Wanning ringan, selalu ada jalan. Bahkan jika aku tidak bisa menemukannya, lalu aku akan menunggunya. Saya bisa menunggu 10 atau 20 tahun. Maaf. Ibu Jiang tercengang. Tapi melihat ekspresi penuh tekad dari putriku di depanku, dia tahu dia tidak bisa membujuknya apapun yang terjadi. Lagi pula, orang di depanmu bukan orang yang bisa mengasihani mereka saat itu. Gadis itu telah tumbuh dewasa sepenuhnya. Entah itu dia atau Jiang Hu. Tidak ada cara untuk mengendalikan apapun tentang dia lagi. Jiang Wanning segera mengambil tindakan. Setelah dia keluar dari rumah sakit, dia menghubungi banyak orang. Ingin percaya. Cari tahu di proyek mana saya berada. Basis yang mana? Tapi proyek ini memang terlalu rahasia. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak bisa bertanya. Ya, dia hanya bisa menggunakan taktik bundaran. Mulailah berinvestasi besar. Berbagai proyek luar angkasa. Proyek semacam ini sebenarnya dikendalikan oleh negara. Namun, beberapa perusahaan swasta. Jika Anda memberi cukup uang, Anda juga dapat bergabung atas nama investasi dan donasi. Dan Jiang Wanning seperti ini. Memberi uang dalam jumlah besar hampir tanpa biaya. Dia terus-menerus meletakkan dasar. Suatu hari dia akan mengetahui keberadaanku. Sebelumnya di pernikahan, ayah Jiang memberitahu ibu Jiang bahwa saya terluka. Tunda pernikahan selama sebulan. Tapi sekarang sudah sebulan. Aku masih di mana-mana. Banyak orang bertanya. Baru setelah itu Pastor Jiang dan Ibu Jiang mengaku bahwa saya membatalkan pertunangan. Terjadi keributan. Saya awalnya berpikir bahwa keluarga Jiang akan memberi Jiang Wanning lagi. Cari pasangan pernikahan lain. Tapi yang tidak saya duga adalah Jiang Wanning langsung mengumumkan dengan cara profil tinggi bahwa dia akan mengerti. Saya tidak secara langsung mengatakan kemana saya pergi. Dia hanya mengatakan bahwa saya pergi ke luar negeri untuk studi lebih lanjut. Tapi dia pasti akan menungguku kembali. Putri kaya dengan berani mengejar cinta. Itulah jenis kisah cinta yang ingin Anda ceritakan. Selain itu, keluarga Xiao dan keluarga Jiang awalnya adalah keluarga kaya. Klan. Dan Jiang Wanning dan saya sama-sama berada di generasi muda. Orang yang sangat tampan. Karena itu, sudah ada penggemar tetap dan popularitas di internet. Pada saat ini, Jiang Wanning mengeluarkan pernyataan cinta seperti itu. Ini bahkan lebih populer di internet. Dan pada saat yang sama, di dalam pangkalan luar angkasa di barat laut. Sudahkah Anda melihat online? Putri kaya bernama Jiang Wanning itu. Itu diumumkan di profil tinggi online. Dia sedang menunggu tunangannya untuk belajar di luar negeri. Aku juga melihatnya. Tapi aku ingat dia sebelumnya. Bukankah dia sangat meremehkan tunangannya? Seperti sekali. Tunangannya ada di hari ulang tahunnya. Saya memberinya layar di banyak tempat. Selamat ulang tahun untuknya. Seorang reporter mewawancarainya dan menanyakan pendapatnya. Dia hanya mengatakan dengan dingin bahwa tidak ada gunanya membuang-buang uang. Tapi, siapa nama tunangannya? Tampaknya disebut Xiao Yi Chen. Dan orang-orang ini sedang berbicara. Tiba-tiba, dia melihat ke depan dan terus menunduk untuk makan. Diam aku. Yi Chen. Namanya persis sama dengan namamu. Bahkan nama belakangnya sama. Aku berhenti dengan tangan sumpitku. Hidup mereka di pangkalan luar angkasa. Itu disebut isolasi. Tidak ada kontak dengan siapapun di luar. Untuk mencegah pengungkapan rahasia. Tapi itu tidak mungkin. Serius, singkirkan semua peneliti dari internet. Dengan cara ini kegiatan hiburan paling dasar tidak tersedia. Tidak ada yang bisa bertahan. Jadi peneliti bisa online dan membaca berita. Anda bahkan dapat berbelanja online. Hanya saja tidak boleh ada postingan untuk berbicara. Semua barang yang dibeli secara online hanya dapat dikirim ke alamat tetap. Kirim kembali setelah pemeriksaan terpadu. Oleh karena itu, untuk baru-baru ini, Jiang Wanning menyukai hal-hal ini di profil tinggi online. Bahkan, saya melihatnya. Dan semua rekan saya menatap saya dengan rasa ingin tahu. Yi Chen berkata.
Waktu keberangkatan tunangan Jiang Wanning. Seperti kamu. Kecuali tunangannya sedang belajar di luar negeri. Kau datang ke markas ini. Iya, iya. Jika Anda tidak mengatakannya dengan hati-hati. Saya ingin berpikir Yi Chen akan menjadi tunangan Jiang Wanning. Semua orang tertawa. Dengan enggan menarik sudut mulutnya. Buka mulutmu untuk dunia. Ada banyak orang dengan nama dan nama keluarga yang sama. Di dalam markas ini. Rekan-rekan tidak terlalu akrab. Jadi selain senior yang baru mulai bertanggung jawab atas saya. Karena saya telah membaca profil saya. Di luar latar belakang saya. Faktanya, rekan-rekan saya tidak tahu. Saya adalah pewaris terkenal keluarga Xiao. Mereka tidak akan pernah tahu siapa aku sebenarnya. Bagaimanapun, itu ada dalam kognisi mereka. Generasi kedua yang kaya mana yang akan menurunkan ribuan kekayaan keluarga. Lepaskan kehidupan uang mabuk. Datang ke tempat yang sulit untuk menjadi peneliti ilmiah. Jadi dengarkan aku. Tidak ada keraguan. Terus cekikikan dan bergosip. Akhirnya, senior yang tahu latar belakangku. Pada malam hari, ketika dua orang memanggil data sendirian. Mau tak mau aku bertanya pada Yi Chen. Meskipun Anda tidak menyebutkan apa yang terjadi sebelumnya. Tapi aku juga bisa mendengarnya. Kamu pasti terluka oleh tunanganmu. Baru sampai di sini. Dia sepertinya tahu sekarang bahwa dia salah. Apakah Anda akan mempertimbangkan untuk kembali? Senior itu ragu-ragu sejenak. Atau buka mulutmu ke markas kami. Meskipun Anda tidak dapat pergi sampai proyek selesai. Tetapi jika Anda melamar secara khusus. Bukan tidak mungkin. Tapi yang tidak saya duga adalah. Saya berkata tanpa ragu bahwa saya tidak akan pergi. Aku menatap seniorku. Dia berkata dengan tenang. Mungkin dia benar-benar bertobat sekarang. Tapi itu tidak masalah. Aku di sini bukan untuk membuatnya kesal. Bukan untuk menghindarinya. Aku melakukannya untuk mengejar mimpiku. Iya. Saya juga melihat pidato-pidato ini oleh Jiang Wanning. Tapi aku tidak peduli. Bahkan jika Jiang Wanning dalam kehidupan ini. Sadarilah bahwa dia mencintai dirinya sendiri. Tidak begitu baik? Bahkan jika apa yang dia katakan kali ini. Semuanya tulus. Cara terlambat sayang daripada latihan rumput. Jiang Wanning tidak peduli seberapa besar dia menyesal sekarang. Luka yang dia sebabkan padaku dalam hidup ini. Dan segala macam kehidupan masa lalu. Tidak bisa diubah. Jadi saya tidak ingin melakukannya untuk wanita seperti itu. Apa yang harus menyerah? Saya datang ke sini untuk mengejar impian saya. Ini bukan untuk siapapun. Dalam hidup ini, aku hanya ingin hidup untuk diriku sendiri. Senior mendengar kata-kataku dan curiga. Dan akhirnya, Anda malu untuk mengangguk, ya. Aku memikirkanmu terlalu sempit, maaf. Jadi hidup saya di pangkalan berlanjut. Jadi tenang lanjutkan. Saya serius tentang penelitian. Perhatikan kemajuan proyek meningkat sedikit demi sedikit. Saya lebih bahagia dari siapapun. Hidup berjalan cepat di basis penelitian. Tanpa sadar, 3 tahun telah berlalu. Saya baru saja keluar dari lab hari ini. Aku tak menyangka akan bertemu eksekutif tingkat tinggi. Para petinggi langsung menangkapku Yi Chen. Malam ini. Ada makan malam terima kasih atas sumbangan dari pengusaha luar biasa. Maukah kamu ikut dengan kami? Saya tidak bisa cemberut. Aku hanya ilmuwan. Urusan luar negeri semacam ini seharusnya bukan tanggung jawab saya. Pemimpin melambaikan tangannya. Jangan sopan jika bersamaku. Kami di atas benar-benar tahu. Anda adalah pewaris keluarga Xiao yang kaya. Adegan ini. Anda harus tahu lebih baik dari kami orang tua. Ayo pergi bersama. Saya tidak punya pilihan selain mengikuti beberapa. Pemimpin datang ke pesta makan malam bersama. Saya tidak berharap untuk masuk. Saya melihat Jiang Wanning dalam gaun. Dan aku hanya membeku. Dan Jiang Wanning juga telah berdiri dengan cepat. Wajah penuh kegembiraan. Dan akhirnya aku mengerti apa yang terjadi. Mengerutkan kening dan berbisik kepada pemimpin. Mari kembali ke karya ilmiah saya. Aku berbalik untuk pergi. Tapi baru sampai di pintu masuk koridor. Jiang Wanning sudah mengangkat tangannya dan meraihku Yi Chen. Kau lihat aku sembunyikan dari apa? Aku membuka tangannya. Telur berkata, saya tidak ingin bersembunyi. Jiang Wanning berkata dengan lebih bersemangat. Omong kosong, Anda pergi ketika Anda melihat saya. Jika Anda benar-benar tidak memiliki saya di hati Anda. Kenapa kamu tidak berani menghadapiku? Aku menghela nafas tak berdaya. Aku menatap Jiang Wanning. Tidak ada jalan keluar. Cukup tenang untuk dilihat? Aku tidak lari. Kau mengatakannya. Aku hanya tidak ingin membuang waktu lagi untukmu. Itu saja. Aku mengatakan yang sebenarnya. Seumur hidup di masa lalu. Pemuda dalam hidup ini. Aku punya. Saya membuang terlalu banyak waktu untuk Jiang Wanning. Menit dan detik berikutnya.
Aku tidak ingin terlalu terlibat dengannya lagi. Mata Jiang Wanning berkedip dengan tatapan terluka. Maaf. Yi Chen, aku salah. Dia selalu sombong. Tapi untuk pertama kalinya, dia menundukkan kepalanya. Saya mohon maafkan saya dengan suara rendah. Itu benar-benar salahku sebelumnya. Saya berjanji akan memperlakukan Anda dengan baik di masa depan. Maukah kamu ikut denganku? Aku hanya menatapnya dengan dingin, kamu tidak perlu bertanya padaku. Aku sudah bilang. Kami berdua memutuskan pertunangan kami dan merupakan orang asing. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Tapi aku tidak ingin membiarkanmu pergi. Jiang Wanning meraih lenganku dengan penuh semangat. Kau tahu, aku bermimpi setelah kau pergi. Mimpi itu sepertinya menjadi kehidupan terakhirku. Kami menikah di kehidupan terakhir kami. Tapi aku selalu jahat padamu. Dan kemudian aku mati. Kamu ditikam sampai mati karena aku. Setelah aku terbangun dari mimpi itu, hatiku terasa sangat sakit. Aku baru sadar kalau aku sangat mencintaimu. Aku mohon jangan tinggalkan aku lagi, oke? Jiang Wanning mengatakan mimpi ini. Saya hanya ingin mengekspresikan diri saya dengan jelas. Proses menyadari ketulusan seseorang. Tapi aku tidak menyangka akan mendengarnya. Ini adalah perubahan wajah. Aku menatap Jiang Wanning. Butuh waktu lama untuk berbicara. Bagaimana jika itu bukan mimpi? Jiang Wanning tercengang. Apa maksudmu? Saya memegang tangan Jiang Wanning. Aku membuka mulutku dengan ringan sampai hari ini. Tidak ada yang aku sembunyikan darimu. Jiang Wanning, aku terlahir kembali. Mimpi yang kau sebutkan. Ini sebenarnya alam bawah sadar kita. Jadi rasa sakit yang kuderita dalam mimpimu. Keputusasaan itu nyata. Jiang Wanning tercengang. Dan saya melihat dia berbicara kata demi kata. Jiang Wanning, jika itu kamu. Dalam kehidupan terakhirnya, seseorang gagal selama lebih dari 20 tahun. Menunggu lebih dari 20 tahun. Akhirnya, karena keegoisannya. Dan terbunuh. Live lagi. Apakah Anda bersedia memberi orang ini kesempatan lagi? Akan tetap bersedia berada di orang ini. Buang waktu Anda sebentar. Wajah Jiang Wanning seputih kertas. Ia berdiri mematung, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dan aku berkata dengan tenang. Ekspresimu sudah memberitahuku jawabanmu. Jadi saya harap Anda bisa mengerti saya, Jiang Wanning. Jangan datang padaku lagi. Dan aku berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Jiang Wanning berdiri di sana. Seluruh orang hilang. Sebelumnya, ia merasa mimpi itu terlalu nyata. Dan yang mengejutkan saya memberitahu dia. Mimpi itu ternyata benar. Jadi saya benar-benar melalui itu. Jahe. Wanning tiba-tiba jatuh ke tanah. Mata penuh keputusasaan. Dia pikir mimpi itu adalah peringatan baginya. Biarkan dia melihat hatinya yang sebenarnya. Tapi yang tidak dia duga adalah mimpi itu. Itu semua yang telah saya lalui. Jika Anda telah melalui semua itu, aku benar-benar tidak akan pernah bisa memaafkannya lagi. Memikirkan Jiang Wanning, aku juga menangis. Bagaimana waktu berlalu? Sebelum saya menyadarinya, 7 tahun lagi telah berlalu. Dengan keberhasilan pendaratan pesawat ruang angkasa berawak, saya bersorak untuk semua ilmu pengetahuan. Dan kami tahu bahwa ini adalah kesuksesan mutlak. Dan itulah akhir dari 10 tahun penelitian. Semua orang senang akhirnya bisa pulang. Saya tidak tahu bahwa anak-anak saya sudah dewasa. Apakah Anda masih mengenal saya? Dan ibuku. Saya tidak tahu apakah kaki dingin saya telah pulih setelah bertahun-tahun. Semua orang meratapi dan menantikan hari kembali ke rumah. Hanya aku yang terlihat tenang. Karena aku tidak punya rumah lagi. Kedua orang tuanya meninggal. Jiang Wanning juga tidak ada hubungannya denganku. Aku akan kembali sekarang. Teruslah menjalani kehidupan yang damai. Aku pulang dengan sangat cepat. Saya tidak menyangka Ibu Jiang akan menunggu saya. Yi Chen, kamu kembali. Jahe meraih tanganku. Saya tersedak dan berkata, jika Anda tidak datang lagi. Ingin mungkin tidak melihat Anda untuk terakhir kalinya. Apa? Aku tercengang. Saya datang ke rumah sakit bersama Ibu Jiang. Saya baru saja melihat sekarat di ranjang rumah sakit saya. Satu nafas dari Jiang Wanning. Bagaimana bisa? Aku mengerutkan kening. Dalam kehidupan sebelumnya, Jiang Wanning jelas hidup hingga usia 50-an. Dia meninggal dalam kecelakaan mobil. Dia dalam hidup ini. Mengapa tubuh saya terlihat sangat buruk? Ibu Jiang tersedak sejak kamu pergi. Dan dia mengacaukan tubuhnya. Fokus saja pada pekerjaan setiap hari. Tak bisa membujuk. Bagaimana tubuhnya bisa menahan kehancuran seperti itu? Kanker terminal baru saja terdeteksi. Tubuh seseorang secara inheren terkait dengan gen. Makanan, kehidupan, pekerjaan, dan istirahat terkait erat dengan suasana hati. Dan Jiang Wanning, setelah aku pergi. Suasana hati anjlok. Kehidupan. Ini seperti menyiksa diri sendiri dengan diet Anda.
Ini adalah cerukan kesehatan. Aku menatap Jiang Wanning di ranjang rumah sakit. Aku melihat Jiang Wanning menatapku dengan senyum masam. Aku tidak percaya kau kembali. Dan kau tahu? Saya akan mengatakan. Aku mengecewakanmu selama lebih dari 20 tahun di kehidupanku sebelumnya. Aku akan menunggumu selama lebih dari 20 tahun dalam hidup ini. Tidak menyangka. Saya tidak sabar untuk pergi sekarang. Sejauh ini, Anda bersedia memaafkan saya. Maukah Anda memberi saya kesempatan lagi? Aku menatap wanita layu di atas ranjang rumah sakit. Ragu-ragu untuk waktu yang lama. Akhirnya aku bilang aku memaafkanmu. Redup mata Wanning. Dan aku memaafkannya. Tapi tidak mengatakan beri dia kesempatan lagi. Itu tidak bisa lebih jelas. Bahkan dalam menghadapi orang mati. Saya tidak ingin berbohong kepadanya dengan mengatakan sesuatu yang baik. Jiang Wanning akhirnya menutup matanya dalam kesedihan. Lupakan saja, itu semua pembalasannya. Akhirat yang sebenarnya. Kehidupan setelah kematian tanpa ingatan. Aku akan baik padamu, gumamnya. Akhirnya memejamkan mata.